Mulai. Oh, dicoba dulu namanya Sporting Dah. Oke, salam dulu. Saya dulu keluar sebentar ya. Saya keluar sebentar dulu ya. Selamat malam, Amang dan Inang semua yang ada di rumah, juga buat Amang Dr. David F.Subia yang ada di Tarutu. Selamat malam, Amang. Nah, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi, kehadiran semuanya di dalam webinar HKBP Kebayoran Baru dengan tema HKBP melayani di masa COVID-19. Sebelum dimulai acara ini, saya akan membacakan urutan acara kita untuk pada malam hari ini, yaitu yang pertama kita akan mengadakan pembukaan yaitu dengan tadi saya sudah katakan, kemudian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 yang dibawakan oleh pianisnya Chris Hutagalung dan song leadernya Beatrice Emanuela. Kemudian dilanjutkan dengan doa pembukaan dan pada jam 19.30 sampai 19.35 diadakan kata pengantar dari Amang Pendeta Timbul Sitanggang sebagai pendeta resort HKBP Kebayoran Baru. Jam 19.40 sampai jam 19.45 moderator yang dibawakan oleh Inang Sofi Hutagalung Boru Raja Guguk akan membuka acara serta memberikan teknis pelaksanaan acara, waktu pemaparan dan informasi sesi tanya jawab. Jam 19.45 sampai jam 20.15 pemaparan materi oleh pembicara Amang Pendeta Dr. David F.Subia Demin. Jam 20.15 sampai dengan jam 21.15 adalah sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Jam 21.15 sampai jam 21.20 rangkuman dan penutup diskusi oleh moderator. Jam 21.20 sampai jam 21.30 penutupan oleh MC, lagu penutup dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 dan terakhir ditutup dengan doa penutup oleh Amang Pendeta Timbul Sitanggang. Kita akan memulai acara kita pada malam hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang maha baik dan maha murah, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan yang bersaudara di dalam nama anak-Mu untuk berkumpul bersama-sama mendengarkan webinar yang dibawakan oleh Amang Pendeta Dr. David F.Subia Demin. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami satu persatu, membuka hati dan pikiran kami,
agar apa yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan boleh berguna bagi kehidupan kami, bagi gereja kami Tuhan, dan boleh kami laksanakan Tuhan di dalam kegiatan-kegiatan kami pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua para petugas yang turut serta ambil bagian di dalam acara webinar HKBP Kebayoran Baru ini Tuhan, dan juga Tuhan berkati semua para pendengarnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati kami satu persatu, semua acara ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami serahkan seluruh aktivitas kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kami sampaikan kepada Amang Pendeta Timbul Sitanggang untuk menyampaikan kata pengantar. Selamat malam untuk kita Sudi. Selamat malam Amang Sekjen Nami. Bahagia boleh bertemu di dalam diskusi kita malam ini, meski kita melakukannya lewat udara. Saya juga menyapa teman-teman jemaat Nadong yang mengikuti, ada Mang Charles, Mang Yusni, ada juga adik kami Pendeta Romeo Senaga, selamat malam adik kami, ada Inang Bintang dan sebagainya. Adalah kebahagiaan tersendiri kalau kita boleh bertemu atau disapa atau dibekali langsung oleh hambanya, yaitu Amang Pendeta David Sibuya yang juga adalah Sekretaris Jenderal AKBP dan memiliki keahlian disiplin ilmu dalam hal pastoral, dan tentu ini menjadi sesuatu yang sangat berharga yang boleh dibagikan oleh beliau kepada kita. Saudara-saudara, kita tahu dalam konteks kita sekarang ini di mana dunia ditebar ancaman oleh virus corona, dan ini membuat ketakutan. Dan saya teringat ketika Yesus berjalan di atas air dan Petrus atau Petrus melihat, wah kaukah itu Tuhan? Yesus menjawab, ya ini aku, datanglah, jangan takut katanya. Itu yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 20. Nah, ini mungkin juga kita bisa melihat bahwa gelombang-gelombang laut itu, gelombang-gelombang kehidupan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita, tapi harus iman kita akan selalu mengatakan bahwa Engkaukah itu Tuhan? Nah, ketika kita melihat itu, maka pelayanan harus berjalan. Nah, tentu persoalannya bagaimana? Kita merasa bahwa tempat kita tertutup, kondisi kita terkungkung dan sebagainya. Tetapi Tuhan memberikan hikmat bagi setiap umatnya. Nah, hal ini yang akan kita coba, bagaimana Amang Sekretaris Jenderal kita membagikan pengalaman, membagikan ilmu, bekal yang dia miliki dan yang sudah sekian lama dia geluti dalam dunia pendetaan dan dalam pelayanannya. Nah, inilah yang akan memberikan semacam motivasi juga, di samping pembekalan secara keilmuan, tapi dia juga akan memberikan pembekalan utamanya motivasi bagi setiap pekerja atau pelayan-pelayan di gereja, agar boleh bersama-sama tetap saling bergandengan tangan untuk melanjutkan tugas-tugas pelayanan, tentunya adalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Dan sebagai orang Kristen kita terpanggil dan terbeban juga untuk turut dalam pelayanan itu. Maka untuk tidak memperpanjang waktu, untuk mempersingkat waktu, nah saya menyampaikan terima kasih buat kesediaan Amang David sebagai Sekretaris Jenderal HKBP, dan juga kepada segenap jemaat HKBP dan siapa saja yang bisa menangkap atau yang bergabung dengan kami, yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Kiranya apa yang kita coba untuk menyampaikan ini, pesan-pesan ini yang disampaikan secara langsung oleh pimpinan HKBP dari pihak Raja Tarutung, ini boleh bergema dan boleh menjadi motivasi sehingga Kristus semakin dimuliakan. Selamat untuk mengikuti webinar dan tentu Tuhan Yesus memberkati kita. Saya sampaikan waktu kepada moderator. Terima kasih.
kasih kepada Amang Pendeta Resort, Amang Timbul Sitanggang. Saat ini kita sudah semakin mendekati mendengarkan paparan dari Amang Pendeta Dr. David Sibuea. Tapi sebelum kita memulai paparan Amang, saya akan sampaikan bahwa saat ini yang sudah berkumpul di acara ini sudah 39 orang, kita menunggu mungkin lebih banyak lagi. Panitia sudah menyiapkan kira-kira 100 tempat ya bagi peserta webinar, kiranya bisa dipenuhi untuk kuota. Oh maaf, saya ulangi, belum di-unmute. Selamat malam Amang Pendeta Sibuea. Kiranya Amang dalam kondisi sehat-sehat semua Amang ya di sana dengan Inang. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih yang sudah hadir di acara webinar kita malam hari ini. Saat ini sudah 39 orang yang tergabung di Zoom. Kita menunggu lebih banyak lagi yang akan hadir. Kiranya seluruh kuota yang disediakan bisa kita penuhi. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebentar sebelum kita mendengarkan paparan dari Amang Pendeta mengenai HKBP melayani di masa pandemi COVID-19, sedikit saya akan memberikan resume mengenai Amang Pendeta yang kita kasihi ini. Mungkin bisa mengingatkan kita siapa sebetulnya Amang Sekjen ini. Amang Pendeta Dr. D.F. Sibuea MTH Demin saat ini adalah Sekretaris Jenderal HKBP periode 2016 sampai 2020. Latar belakang pendidikan yang saya himpun, Amang Pendeta menyelesaikan sarjana teologi di STT HKBP, lalu Amang melanjutkan dengan magister dalam bidang pastoral konseling di Universitas Duta Wacana Yogyakarta, lalu dilanjutkan lagi dengan doktoral juga dalam bidang pastoral konseling. Oleh karena itu tadi Amang Pendeta Timbul mengatakan bahwa Amang mengambil spesialisasi di pastoral di STT Jakarta. Mengenai tugas kependetaan Amang, saya hanya mengambil beberapa outline saja karena saya lihat resume Amang. Saya lihat di Google panjang sekali, jadi saya ambil beberapa outline saja. Amang, mohon izin. Amang menjalani tugas sebagai pendeta sejak menyelesaikan praktek pendeta tahun 1984. Amang ditugaskan ke Jakarta sebagai pendeta di HKBP Menteng Halimun. Lalu sejak itu Amang menjalani perjalanan panjang sebagai pelayan Tuhan, yaitu antara lain sebagai pendeta resort di HKBP Pasar Minggu, HKBP Yogyakarta, lalu secara khusus bagi kami di HKBP Kebayoran Baru tahun 97 sampai 2004. Malam ini seperti semacam reuni bagi kami. Lalu setelah itu lanjut ke HKBP Tebet sebelum menjadi Preses Distrik 25 Jambi, lalu menjadi Preses lagi di Distrik Kepri sebelum Amang terpilih menjadi Sekretaris Jenderal HKBP. Mudah-mudahan tidak ada yang salah ya Amang. Nah, untuk sebelum mendengarkan paparan, saya akan sampaikan teknis acara kita malam hari ini setelah kita mendengarkan paparan dari Amang yang kalau bisa kita tepati waktu hingga jam 20.15 kurang lebih. Mudah-mudahan kita bisa disiplin waktu. Lalu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tanya jawab kita membuka chat di Zoom dan juga di YouTube. Nanti akan kami rangkum dan kami bacakan. Sebelum chat masuk, kami juga sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang kami rasa mungkin berhubungan dengan paparan Amang. Nanti kita akan bacakan satu persatu. Baik, Amang, Inang, dan saudara-saudara terkasih, mari kita dengarkan paparan dari Amang Pendeta Dr. David Sibuea. Kami persilakan Amang, waktu dan tempat. Shalom. Horas. Salam dan rindu saya dan keluarga untuk kita semua, secara khusus untuk
jemaat kita HKBP Kebayoran Baru. Bagaimana? Nyambung, terdengar? Halo, host kita terdengar? Terdengar, Amang. Oke, ya. Ya. Izinkan saya, karena juga protokol kesehatan, ini harus saya menunjukkan, saya harus juga disiplin untuk memakai apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi kalaupun saya buat seperti ini bukan hanya pencitraan, tetapi menjadi realita yang harus kita jalani. Sebagaimana topik kita, kalau boleh saya sampaikan, memang hanya 15 menit, HKBP melayani di masa pandemi COVID-19. Ini pemahaman kita bersama, harus kita pahami bersama. Mau tidak mau, bahwa tatanan baru new normal ini, apapun yang dibuat oleh pemerintah, bagaimana definisi tatanan baru, kita harus beradaptasi kepada realitas yang kita alami. Karena kita harus memang tidak boleh tidak, situasi seperti ini kita harus memang hidup di antara dengan tatanan baru yang disebut dengan new normal ini. Yang pertama, realitas hidup yang kita alami. Ini harus kita tidak bisa kita lari dari kenyataan. Ini realitas hidup yang kita alami. Bisa dilihat semua? Host kita bisa dilihat? Bisa terlihat, Amang. Oke. Saya tidak bacakan semua, hanya pointernya, tekanannya, supaya ini bisa kita pahami. Secara pastoral juga saya berbicara. Ya. Yang jelas bahwa belum, dan ini masih proses, bahwa ditemukan vaksin yang definitif supaya bisa kita tenang dalam situasi keadaan realitas yang kita alami sekarang. Semoga dalam waktu dekat atau tahun 2021 sudah terrealisasi. Ini yang pertama. Yang kedua, ini harus kita sepaham. Sepaham kita harus sepaham bahwa tatanan baru itu bukan berarti tidak ada lagi virus corona. Tapi hidup dengan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan. Jadi new normal adalah bertindak bagaimana seperti yang dikatakan oleh pemerintah kita, supaya kita bertindak produktif namun tetap memastikan aman dari penularan virus corona ini. Sebagaimana kita tahu, masih dan terus berkembang dan di daerah tertentu. Sebagaimana laporan gugus COVID-19 Info 11 Agustus yang saya ambil. Ini laporan gugus. Kita sudah tahu dalam TV itu, saya kira lebih lengkapnya bisa kita lihat data-data di dalam handphone kita sendiri pun bisa kita cari. Ini yang kita lihat. Ya, sekarang bagaimana kita dalam situasi secara pastoral tetap kerja dan melayani? Karena apa yang harus kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan untuk pencegahan dan sekaligus kita melakukan kegiatan rutin, aktivitas kerja untuk kebutuhan dan termasuk pelayanan gereja, masyarakat dan bangsa di tengah-tengah pencegahan pandemik ini. Jadi sebagaimana yang terus digunakan pemerintah dan presiden kita, bahwa dampak daripada pandemik ini bukan hanya kita lihat secara pribadi, tetapi juga kelompok dan masyarakat dan bahkan bangsa pun. Ini harus kita pahami. Jadi kita harus melakukan kegiatan rutin dan aktivitas kita. Dan gereja pun harus menunjukkan pelayanan sebagaimana tema kita nanti diskusi kita. HKBP melayani di masa pandemi.
Nah, maka tanpa parno, saya pakai istilah parno, ya, jangan paranoid. Di new normal life ini kita harus bekerja dengan tatanan baru sampai ketemu nanti vaksinnya. Jadi hal yang sangat prinsipil dan praktis kita patuhi, laksanakan menjadi habitat kebiasaan hidup sehat sebagaimana yang sudah diaturkan dan bahkan Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 6 yang baru kita terima tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan. Ini karena mau tidak mau kita harus konsekuen, konsisten ya untuk menjalankannya. Itu dari segi pastoral. Ya. Saya kira ini tidak tidak asing bagi kita. Ini bagaimana menjadi habitat kita, menjadi budaya, wajib hukumnya. Ini sudah kita jalankan ini di beberapa gereja dan termasuk di Kebayoran Baru. Waktu saya juga menyampaikan ceramah saya di Kepri, bagaimana memang protokol kesehatan dan gereja mengantisipasi dalam situasi. Ini sudah kita jalankan. Inilah bagaimana ini supaya menjadi budaya, wajib hukumnya dari semua elemen. Tidak ada. Jadi ini contoh supaya kita bisa cepat. Bagaimana ini saya ada juga, saya ambil. Silakan kita lihat dulu sebentar. Ini. Bisa kita cari ini juga. Jangan lakukan kesalahan di atas supaya jangan cepat menyebar. Ini juga dari segi pastoral. Ini harus kita pahami. Saya tidak panjang lebar menyampaikan karena kita nanti juga bagaimana HKBP untuk melayani dalam situasi yang kita hadapi. Tapi ini harus kita pahami supaya jangan kita juga ikut menjadi penyebar karena kita anggap sudah teman kerja, sudah biasa, sudah berdekatan, teman dekat dan keluarga saya, ya. Saya ingin berolahraga bersama-sama seperti yang di Jakarta, olahraga begini bersama, ternyata ada seorang itu menjadi penyebar. Jangan lakukan kesalahan di atas. Berikut. Nah, jadi apa yang menjadi prioritas kita? Pola hidup sehat menjadi prioritas utama. Ini juga harus kita pahami supaya warga gereja sadar dan waspada mematuhi protokol kesehatan dan siap melindungi dan menyelamatkan diri dan keluarga dan orang lain. Nah, ini menjadi catatan saya, komunitas kita sebagai gereja, setiap gereja sesuai dengan kondisi tempat, lokasi gereja, menerapkan protokol kesehatan. Dan ini saya lihat sudah dibuat HKBP Kebayoran Baru. Dan beberapa 1 dan 2, dan ini saya kurang tahu dalam di realitas yang dilaksanakan oleh gereja-gereja, supaya gereja jangan menjadi klaster baru untuk penyebaran COVID ini. Karena tidak boleh tidak, gereja menjadi pioner, hidup sehat, tidak hanya masalah sorga, tetapi secara holistik. Dan khotbah-khotbah pendeta pun, dan kita pun dalam percakapan kita, harus ada tetap dalam tatanan ini. Iya. Kalau demikian, kita berangkat tadi dari realita dan pemahaman kita tadi, kalau begitu gereja yang melayani yang bagaimana? Karena tatanan baru yang dibuat pemerintah, gugus depan dan tim kesehatan, supaya ini pertama kita harus pahami dulu, dari sudut pastoral. Bagaimana gereja mensosialisasikan, ya tanpa paranoid kita. Jangan ada menjadi ketakutan atau menakut-nakutkan. Di gereja atau dimanapun, jangan ada perasaan menakutkan yang berlebihan. Sebaliknya, yang sama parahnya tidak mau tahu. Ini seperti misalnya istilah di Medan dan di Siantar, ya seolah-olah tidak mau tahu dan tidak peduli. Karena tidak tahu sama sekali. Karena mungkin di gereja pun tidak disampaikan seperti yang saya ungkapkan tadi. Karena tidak ada informasi, tidak ada sosialisasi, tidak ada kampanye kesehatan yang intens atau rutin berkesinambungan. Saya kira gereja yang melayani bukan hanya khotbah-khotbah Alkitabiah ayat-ayat, tetapi juga hal yang praktis tentang mensosialisasikan ini. Bagaimana memang kita menghadapi dalam situasi tadi yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Yang kedua,
gereja menjalankan adaptasi tatanan baru. Bagaimana gereja menjalankan adaptasi tatanan baru new normal yang diterapkan dalam mengikuti ibadah? Supaya kita para jemaat yang mau mengikuti ibadah setelah semua panduan dari yang sudah kita tahu sebelumnya, berapa jumlah ideal, ketentuan yang mengikuti ibadah, saya kira ini sudah disosialisasikan di Kebayoran Baru dan di gereja kita pun di daerah-daerah di sini, supaya itu juga dengan ukuran suhu dan yang memang kalau ada gejala panas, batuk dan lain-lain. Dan juga masuk gereja pakai masker, cuci tangan dan selainnya seperti protokol kesehatan itu. Ini harus bagaimana gereja, kalau tidak gereja harus kita lakukan ini dengan komit dan konsisten dan konsekuen. Jadi supaya gereja tetap melakukan tugasnya. Yang ketiga, ibadah berapa kali? Ini mungkin di antara kita bahwa gereja tidak cukup lagi hanya sekali, 2 kali, tapi mungkin 3 kali. Maka disinilah pelayanan yang kita lihat jadwal ibadah pagi, siang, dan sore. Ini juga harus disosialisasikan melalui para penutua kita di WIC dan yang lain-lain juga, apa yang bisa kita pergunakan nanti. Yang keempat, persiapan di luar ibadah. Ini juga saya kira sudah dilakukan di Kebayoran Baru. Supaya ini bisa bahwa gereja juga menjadi untuk memutus pandemik ini. Kelima, persiapan secara ibadah yang sudah terjamin kalau boleh acara dengan in focus di layar. Karena mungkin juga di dalam acara siapa yang memegang ya dalam acara itu, sehingga tidak terjadi penyebaran. Yang keenam, perlengkapan dan pelaksanaan ibadah sesuai dengan situasi tempat gereja di kota atau di desa, terutama para pelayan gereja atau majelis gereja. Bagaimana kesiapannya dengan kemajuan IT atau gadget ini? Ini seperti yang sudah kita laksanakan juga, seperti katakanlah salah satu contoh nomor 6 ini, siaran TV, bahwa kantor pusat tetap selama beberapa bulan ini, bahkan minggu yang lalu saya melaksanakan itu. Dan ini contoh di Kebayoran Baru di Peraja Tarutung. Bagaimana memang di daerah pun kita tetap melaksanakan dan bahkan radio pun kita pakai di Tapanuli Utara ini, khusus di Tapanuli Utara. Supaya memang kita tetap bersama-sama dengan pemerintah dan tatanan yang sudah ditentukan untuk dilakukan oleh gereja. Ini sebagai contoh. Pemahaman dan kesadaran kita bersama. Ini supaya bisa kita pahami juga. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas kita secara normal, namun dengan menerapkan tadi protokol kesehatan supaya jangan terjadi penularan. Tapi ini harus kita lihat, ada istilah perilaku hidup berbeda dari biasanya. Sempat kita bekerja dari rumah, tetapi dari rumah yang dikatakan itu, tetapi menjadi persoalan di desa dan di daerah, ini seperti yang kita alami di daerah ini, bagaimana petani, bagaimana pekerja kebun, bagaimana peternak, dan tidak mungkin dari rumah. Jadi berarti harus tatanan protokol kesehatan tadi diungkapkan oleh gereja, supaya memang warga jemaat di daerah, umumnya di daerah. Kalau di kota, saya kira itu mungkin tukang ojek, dan taksi, dan lain-lain mungkin, dan juga di restoran dan lain-lain. Ini harus kita terapkan. Pemahaman dan kesadaran kita bersama. Berikut. Ini harus kita pahami. Ini juga tugas daripada gereja. Supaya bagaimana jangan panik dan stres, jalani kehidupan masyarakat dan warga jemaat jangan panik, karena melakukan aktivitas seperti biasa normal, meski dengan menggunakan tatanan baru, jika akhirnya memang harus diterapkan, seperti yang kita lakukan sekarang, setiap ada di mana-mana harus pakai masker, dan ini supaya menjadi kebiasaan budaya hidup untuk kesehatan kita bersama, atau karakter hidup warga jemaat, dalam situasi keadaan kita, sampai nanti ditemukan vaksinnya. Pola hidup bersih dan sehat, ini saya kira ungkapan tadi, dimanapun, bahwa gereja juga menjadi pionir untuk menyampaikan ini,
perilaku tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Inilah yang kemudian disebut sebagai new normal. Jadi di tengah-tengah seperti ini, aktivitas, kegiatan, dan ibadah tetap itu berjalan dengan bersama-sama. Nah, siapapun, kapanpun, dan dimanapun, ini menjadi kata kunci. Di tempat umum, di tempat kerja, sekolah, tempat ibadah, harus melakukan adaptasi tatanan baru, bahkan kita berharap harus menjadi kontrol terhadap kedisiplinan semua elemen masyarakat. Kalau kita tidak bisa melakukan dari diri kita sendiri, bagaimana orang lain bisa meneladani? Jadi kontrol terhadap kedisiplinan semua elemen masyarakat kita mulai. Jadi tidak hanya siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Ini kata kunci. Jadi gereja harus selalu menyampaikan ini supaya bisa berjalan bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat dalam tatanan baru tadi. Berikut. Nah ini tadi saya katakan, secara bersama-sama semua elemen bangsa, tanpa terkecuali, supaya memang karena para tokoh, kita lihat tokoh masyarakat, pemerintah, tokoh agama, para ahli, para pakar telah merumuskan. Karena sudah dirumuskan protokol kesehatan dan SOP untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali, tetapi tetap aman dari COVID-19. Ini supaya kita lihat secara bersama-sama, tanpa kecuali. Nah, protokol kesehatan ini bukan hanya kita lihat, bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga pendidikan dan keagamaan, tentu bergantung kepada aspek epidemiologi dari masing-masing wilayah dan daerah, sehingga penambahan kasus positif bisa ditekan. Jadi kita lihat di masyarakat mana bahwa penyebaran COVID ini tentu kepada masyarakat yang tidak disiplin, dan juga mungkin gereja, siapa tahu, gereja juga gagal menyampaikan ini dalam pelayanan, sekaligus dalam waktu saat pelayanan ibadah, dan juga dengan melalui daring dan yang lain-lain. Nah, realitas kini, ini sudah perbaiki tadi, saya kira tidak perlu, ini hanya untuk informasi, supaya di dalam kehidupan kita. Realitas baru untuk semua dan untuk gereja kita. Nah, saya kira ini juga hanya sebagai bahan, supaya kita tahu bahwa di gereja kita, dalam situasi mulai bulan Maret hingga saat ini, tapi umumnya kegiatan beribadah di gereja belum dibuka hingga Mei, tapi ini hanya sebagai data di Tarutung, di daerah Cilindung. Beberapa bulan Juni dan Juli sudah beribadah dengan protokol kesehatan dipandu, dan saya kira di Jakarta pun di daerah tertentu mulai bulan Juni dan Juli. Nah inilah bagaimana gereja, ini pertama kita lihat. Kalau dikatakan tema kita, HKBP melayani di masa pandemi COVID, berarti melayani dengan media elektronik. Mulai bulan Maret sampai sekarang, tetap beberapa gereja melakukan ibadah daring, live streaming, sekalipun sudah ada pelayanan di gereja. Kantor pusat tetap masih memberikan pelayanan ibadah melalui Nusantara TV. Setiap minggu, bentuk ibadahnya pun, itu hanya 1 jam dengan khotbah, lengkap dengan nyanyian yang diatur dengan singkat. Dan juga radio HKBP khusus Tapanuli Utara itu 4 kali. Pagi jam 6, jam 8, jam 10, jam 6 sore. Ini supaya kita tahu mempergunakannya. Dan bahkan di YouTube pun, sampai di YouTube, salah satu contoh bahwa yang saya lihat di YouTube Nusantara sampai ada 14.000 waktu saya khotbah, dan yang lain itu sampai berapa Eporus juga, Kadep juga, Kadep Koinonia, Diakonia dan Marturia, dan juga beberapa preses, supaya kita bisa memahaminya. Ya, yang berikut, gereja atau HKBP tentu harus pelayanan berbasis digital. Ketika pandemi ini terjadi, maka tatanan hidup masyarakat berubah berbasis digital, aplikasi daring online, dan gereja pun secara gradual dalam pelayanan dengan melakukan berbagai upaya melayani jemaat, terutama di kota-kota. Saya kira di kota-kota Kebayoran Baru tetap ini menjalankan berbasis digital. Tidak hanya dengan tatap muka, ini pun hanya dengan kita lihat dengan laptop dan TV,
Ini saya kira di kota-kota sangat-sangat harus berbasis digital dan dengan YouTube yang ringkas-ringkas. Kalau di desa tentu tidak seberat di kota besar karena protokol kesehatan. Kenapa? Kondisi di desa itu masalah kita lihat belum bisa semua sinyal di desa-desa, tapi di kota pasti sudah bisa dengan paket-paketnya juga. Nah, sekarang bagaimana gereja kita HKBP? Supaya kita bisa melihat gereja melalui distrik dan resort, jemaat cabang gereja di setiap distrik telah melakukan berbagai transformasi bentuk ibadah. Dari tatap muka, semua ibadah dialihkan secara daring melalui live streaming dan siaran langsung seperti yang kita lihat yang saya ungkapkan tadi. Karena itu gereja membuat skema protokol pelaksanaan ibadah secara langsung. Saya kira juga di gereja sudah ada tanda-tanda semua. Bahkan di Kebayoran Baru pun saya lihat. Sesuai lokasi dan tempat ibadah. Secara umum saat ibadah dibuka, ini kita lihat 7 Juni, jemaat diatur dibatasi dengan per wilayah dan juga gelombang supaya sesuai dengan persen daripada kapasitas rumah ibadah gereja. Ini secara dalam lokalisasi kita. Dan sejak April, saya kira ini hanya suatu gambaran bahwa dengan kegiatan telah dilakukan termasuk penyemprotan gereja dan lain-lain. Supaya ini bisa kita bagian daripada menjalankan protokol kesehatan. Nah, sekarang bagaimana HKBP melayani secara holistik? Ini harus kita lihat supaya jangan kita lihat nanti apakah HKBP diam hanya karena kita tidak buat di Facebook, tidak buat dengan seperti apa, kita melakukan pelayanan gereja kita tidak hanya ritual ibadah, tetapi HKBP melalui Departemen Diakoni HKBP melaksanakan program bantuan yang dilakukan baik internal maupun eksternal, kondisi ekonomi masyarakat jemaat, program bantuan ekonomi baik dalam bentuk natura maupun dukungan usaha bisa membantu dalam mengatasi. Dan kita pun juga dibantu oleh gereja-gereja luar negeri dan juga kita lihat dari kerjasama kita dengan mitra kita dari UM dan LCA ke distrik-distrik. Ini hanya karena kita tidak expose melalui Facebook, maka seringkali di Facebook, bagaimana HKBP, kita melakukan aksi, bukan untuk pencitraan di Facebook dan yang lain. Nah, dengan ini, maka kita tahu juga bahwa bagaimana supaya memang kita tetap di dalam pelaksanaan itu hingga dalam ini secara praktis supaya kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di gereja tetap dengan melaksanakan seperti yang dikatakan protokol kesehatan. Nah, ini kita harus mempergunakan tadi kemajuan teknologi digital tadi. Jarak jauh tidak lagi masalah bagi kita dengan adanya kemajuan teknologi tadi. Jadi kalau misalnya karena handphone sudah di tangan kita, Facebook tadi tidak hanya kita lihat dengan walaupun singkat, makanya setiap minggu di Facebook saya buat renungan. Maka itu saya tag itu kepada kawan-kawan dan yang jauh bahkan yang jemaat kita di Amerika, di Facebook saya kirim dan juga WA untuk mereka, karena mereka khotbah aman, saya selalu mereka minta. Jadi bagaimana memang membangun relasi yang semakin berkualitas, kreatif, sehat, dan positif dalam hubungan batin emosional melalui postingan, perenungan, ratapan, dan tangis, berkabung, berdoa, dan pertobatan. Kita secara pribadi dan keluarga dimulai dari rumah, sehingga ini pun diantara kita, jemaat kita, masing-masing, baik di luar negeri, baik di dalam negeri, dan bahkan katakanlah kami di Piaraja ini, renungan saya sampai di dalam Facebook, kepada keluarga-keluarga dan juga yang dekat dengan saya. Nah, melayani di masa pandemik ini, karena topik kita tadi, gereja kita harus melayani tetap menyikapi situasi berkembang. Pertama, karena gereja kita HKBP dalam peraturan amandemen ketiga sudah memiliki visi dan misi, tujuan yang jelas yang dicapai. Karena itu, visi dan misi HKBP tidak dilandasi oleh keinginan pribadi atau pemimpin gereja, tetapi dilandasi amanat agung dari Yesus Kristus. Karena itu tugas panggilan kita bersama,
yaitu koinonia, marturia, dan diakonia itu simultan. Tidak hanya dengan ibadah rutinitas, tetapi ada di dalam persekutuan, walaupun dengan jarak jauh tadi, tetapi juga dengan sekaligus dengan bersaksi. Karena berapa kali kita juga dilakukan oleh marturia dalam webinar, dan juga pelaksanaan dari bagaimana kesaksian Sintua, dan juga dengan perlombaan-perlombaan, dan juga diakonia kita. Kedua, penguatan kelembagaan atau struktur gereja HKBP sebagaimana sarana mencapai visi, program pelayanan gereja kita sebenarnya harus itu matching di pusat, distrik, dan resort, dan jemaat. Dan lembaga pelayanan HKBP dengan transparansi, akuntabilitas, serta berkelanjutan, dan integritas, kredibilitas semua pelayan yang menjalankan tugas pelayanan koinonia, marturia, dan diakonia dalam renstra 4 tahun, dan juga program tahunan. Sebenarnya harus simultan dari pusat, distrik, resort, dan kuria, yaitu pelayanan berbasis jemaat. Karena jemaat sebenarnya ujung tombak, secara holistik dan bersama-sama simultan. Ini harus menjadi catatan kita. Jadi jangan kita, ada sering dikatakan apa yang dilakukan kantor pusat, apa yang dilakukan oleh pimpinan begini. Padahal sebenarnya ujung tombak pelayanan koinonia, marturia, dan diakonia itu sebenarnya berbasis jemaat. Ujung tombaknya adalah memberdayakan jemaat secara holistik dan bersama-sama. Ketiga, mempersiapkan dan memberdayakan siapa? Ketiga, gereja mempersiapkan dan memberdayakan jemaat, yaitu siapa jemaat itu? Tentu dewan dan pengurus-pengurus seksi-seksi di jemaat. Karena kami di lembaga di kantor pusat dan distrik dan resort itu menjadi koordinasi pelayanan di renstra yang kita buat tadi. Tetapi yang pelakunya yang ikut ambil bagian adalah sebenarnya menjalankan visi dan misi itu adalah pelayan di jemaat, yaitu warga jemaat yang punya integritas dan kredibilitas menjalankan organisasi sesuai dengan visi dan misi gereja tadi. Itulah yang kita lihat tadi dan dewan-dewan dan seksi tadi. Jadi bukan mempertanyakan apa yang dilakukan pimpinan, apa yang dilakukan oleh preses, tetapi kami sebenarnya turbo untuk menggerakkan semua pelayan-pelayan dan dewan-dewan dan pengurus tadi. Itu yang ketiga. Nah, karena itu fungsi gereja. Sebagaimana kita tahu fungsi gereja menggarami gereja secara perlu bersama-sama bersatu menjalankan menanggulangi situasi kondisi. Karena kami para pimpinan katakanlah di pusat, di distrik dan resort, ini bagaimana tadi supaya memang diberdayakan, digerakkan secara bersama-sama jemaat tadi. Kalau jemaat sudah sadar dampak daripada pandemi COVID, bagaimana memang warga jemaat dan gereja, karena warga jemaat itu berada di tengah-tengah masyarakat yang mengalami kesulitan dan perekonomian jemaat dan masyarakat. Jadi tentu kembali bagaimana gereja mengedukasi dan mensosialisasikan bagaimana hidup di dalam tatanan baru tadi. Berikut, hati yang peduli dan berbagi. Bagaimana gereja supaya menyuarakan di dalam khotbah dan pelayanan dan juga di dalam praktek memberdayakan umat jemaat untuk saling peduli, berbagi, menolong agar pihak-pihak dalam tubuh persekutuan jemaat perlu diperkuat itu. Kelembagaan tadi adalah lembaga organisasi, tetapi ini memberdayakan supaya warga jemaat bisa dipersiapkan kader-kader yang punya hati melayani umat dan berbagi di bidang kehidupan. Sama halnya itu dengan marga-marga yang saya katakan dalam marga ini, tolonglah di jemaatnya. Setiap minggu saya menjalankan itu ke beberapa daerah. Minggu ini saya ke Lubu Pining, dari keluarga Lubu Pining, misalnya ini Prof. Sibuya, keluarganya, saya membawa sembako dan juga motivasi di sana untuk peduli. Dan saya katakan itu kepada jemaat HKBP di sana dan GKPI dan gereja yang lain-lain di situ, memberdayakan jemaat apa yang bisa kita lakukan sebagai contoh. Karena di sana beras tidak masalah, tetapi yang lain menjadi masalah. Jadi ini kita memberdayakan semua elemen keluarga dan jemaat dimanapun bisa mempergunakan, karena mereka adalah HKBP. Jadi jangan kita lihat HKBP organisasi. HKBP itu adalah jemaat dan pelayannya. Ini harus kita hati yang peduli dan berbagi.
Berikut bagaimana gereja melayani di tatanan ini. Contoh yang sudah diterapkan HKBP Kebayoran Baru. Ini hanya suatu dalam bentuk ibadah. Ada bentuk ibadah ini tadi. Berikut. Persiapan awal, saya kira ini di dalam gereja sudah dilaksanakan oleh Kebayoran Baru. Dan ini juga di gereja-gereja di Kepri, saya sampaikan ini. Dan pendaftaran dan juga mengenai sekitar pintu gereja yang harus memang diperhatikan. Saya kira nggak perlu saya sampaikan ini secara rinci. Tempat duduk juga. Jadi secara pastoral, walaupun saya katakan Horas, ini tidak saya tuliskan, tetapi secara pastoral yang mau saya sampaikan, ini catatan, HKBP melayani. HKBP yang saya maksudkan dan saya secara pastoral, bukan organisasinya, bukan pemimpinnya. Katakanlah, bukan pimpinan yang 5, bukan preses. Tetapi HKBP adalah persekutuan jemaatnya itu. Persekutuan jemaatnya yang berkoinonia, bermarturia, dan berdiakonia ada jemaat itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, secara pastoral, bagaimana memang jemaat tadi yang berduli dan berbagi dalam kehidupan yang sudah dia hayati, arti daripada firman Tuhan itu menjadi garam dan terang. Jadi, aktivitas pelayanan kita tidak hanya bersifat ibadah ritual, tetapi dalam aksi pelayanan. Supaya memang bisa terwujud gereja yang bersekutu, gereja yang bermarturia, dan gereja yang berdiakonia. Yang terakhir catatan saya dari segi pastoral. Karena kalau kita hidup di dalam persekutuan yang melayani dan bermarturia dan berdiakonia, ini harus kita pahami. Sebenarnya kalau satu tubuh itu terganggu, saya yakin akan tergantung kepada semua tubuh kita. Jadi kalau ada satu terganggu di dalam jemaat, katakanlah jemaat yang di desa, jemaat yang di kota, bagaimana peduli? Dan juga mungkin yang di kota juga ada mengalami. Katakanlah di desa ini beras tidak permasalahan, tetapi yang menjadi permasalahan hasil daripada petani, seperti yang dari hasil tani yang di sini, dikirim itu ke Kepri. Di Kepri mereka jual itu semua dengan mengembalikan dengan harga yang normal secara ekonomi. Bisa kita tanya itu hasil-hasil yang dari daerah Tapanuli dan Umbang dikirim itu ke Kepri. Di Kepri, jemaat kita HKBP, para pendeta dan pelayan di sini menampung dan menjual, dikirim lagi dengan harga uang untuk dari mana hasil itu. Ini salah satu contoh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hanya untuk bagaimana bahan diskusi kita webinar ini supaya bisa berkembang dari pertanyaan dan sharing kita bersama. Terima kasih. Terima kasih banyak Amang Pendeta Sibuea. Dari tempat kita masing-masing kita bisa memberikan aplaus, tepuk tangan buat Amang Pendeta. Paparan yang sangat lengkap, Amang, kami sangat terberkati. Namun di dalam paparan yang lengkap sekalipun pasti akan ada pertanyaan nanti, Amang. Selalu ada saja yang ingin ditanyakan. Kalau yang boleh saya tangkap, Amang, ada beberapa hal. Namun yang paling terakhir yang Amang sampaikan itu sangat indah. Dalam satu tubuh gereja ada satu yang sakit, semua harus ikut merasakan. Itu betul-betul suatu pastoral konseling ya Amang, yang harus dirasakan oleh gereja dalam setiap saat pergumulannya. Satu bagian sakit, semua harus merasakan. Baik di kota sakit, di desa harus merasakan. Di desa sakit, di kota pun harus ikut merasakan. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, kita akan masuk dalam sesi pertanyaan, namun sebagai tuan rumah kami akan mengundang dulu Amang Timbul Sitanggang, Amang Pendeta mungkin akan memberikan pertanyaan pertama Amang sebagai motivasi bagi penanya yang lain. Sementara penanya yang lain boleh, peserta yang lain boleh mulai membuat chat, kalau ada yang ingin ditanyakan akan kami bacakan pasti. Terima kasih, Amang. Terima kasih, Horas Amang Sekjen. Horas. Tentu ini jarang ini kehormatan seperti ini yang boleh disampaikan oleh pimpinan kepada kita, boleh
langsung berkomunikasi dan tatap wajah. Dan kita bisa melihat tadi bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Amang Sekjen itu sangat benar sekali, bahwa tidak menyerah mengalami tema ulang tahun kemerdekaan kita sekarang ini kan Indonesia 75 tahun. Tidak menyerah dalam menghadapi pandemi. Saya kira gereja kita juga dengan seperti yang disampaikan oleh Amang Sekjen tadi, bahwa kita tidak perlu takut dan tidak menyerah dalam melakukan pelayanan meskipun juga ada wabah yang mengincar kita. Nah, di dalam hal seperti ini tentu ada hal yang ingin kami minta saran, Amang. Sebenarnya kita lebih mengarah ke minta ke saran atau katakanlah masukan-masukan yang lebih jitu atau yang lebih luar biasa lagi dari Amang Sekjen. Kira-kira kita di tingkat pelayanan ini kan, bahwa kalau selalu orang mengeluh apa sih yang diperbuat oleh kantor pusat, apa sih yang diperbuat oleh para pimpinan HKBP, ternyata kita sudah mendapatkan jawabannya, dan ini saya kira jawaban yang baik. Tentu apa yang dibuat oleh jemaat itulah yang menjadi katakanlah representasi atau juga yang telah dilakukan oleh HKBP secara keseluruhan. Hanya mungkin memang di dalam pelayanan-pelayanan sekarang dalam kondisi seperti ini, yang lebih agak beruntung adalah bagi gereja-gereja yang kebetulan untuk fasilitas IT-nya lebih bagus. Nah, kira-kira bagaimana sahabat-sahabat kita di sana yang mungkin banyak persoalan kuota dan lain sebagainya melakukan pelayanan, apakah bentuk-bentuk yang mungkin disarankan oleh sahabat atau Amang Sekjen, karena itu juga nanti boleh kami sampaikan juga kepada sahabat-sahabat di sana, sehingga kita boleh dalam kontak-kontak telepon, ada yang seperti ini loh, yang mungkin bisa untuk tidak mengganggu pelayanan di sana. Karena memang kalau di wilayah kota, kita agak lebih beruntung, wifi lebih bagus, kan gitu, IT lebih bagus. Alai anggona di Hutanami misalnya, Ronggurni Huta, dan sebagainya. Nah, ini akan sangat sulit. Apakah songon najulu tata ibadah dibagi oleh sintua-sintua dan sebagainya. Dan ini yang mungkin menjadi kami mau meminta saran kepada Amang Sekjen. Mulai ya Amang Sekjen. Pendeta Sibuya, mungkin untuk pertanyaan Amang timbul atau saran boleh direspon lebih dulu, baru nanti kami masuk ke pertanyaan yang lain. Silakan, Oke. Amang. Terima kasih. Ini saya dalam konteks dari daerah. Di daerah kan sinyal susah. Di daerah kan soal pulsa dan aplikasi dan paket. Sama dengan anak-anak kita yang di desa dan di daerah ini, yang sekolah dari apa? Masalah handphonenya lah, masalah paket lah, masalah sinyal lah, dan lain-lain yang berkaitan dengan fasilitas IT ini. Ini, dari sini kita berangkat, tentu orang kota sudah lebih menikmati IT ini, bagaimana IT ini memang sesama kota memberikan menjadi informasi dalam pelayanan, katakanlah contoh dalam pelayanan ibadah. Sudah segoyanya Kebayoran Baru, contoh ini ya, YouTube renungan-renungan singkat ya, dan yang disampaikan oleh para pelayan, yang disampaikan kepada jemaat. Kalau soal kerja tadi karena masing-masing sudah punya porsi pekerjaan masing-masing. Tetapi dari segi spiritualitas atau firman, tentu bagaimana HKBP Kebayoran Baru ini dengan mempergunakan tadi digital tadi dengan YouTube ringan-ringan ya, karena sudah bisa cepat itu di kota.
Tetapi di desa masalah tadi. Bagaimana memang gereja kota bisa menyiapkan paket dan aplikasi di desa karena sinyal juga masalah. Ini salah satu contoh. Tapi kalau bentuk kerja, karena memang seperti tadi contoh yang saya katakan informasi, yang di Kepri tadi, semua hasil-hasil yang dari daerah ini dikirim mereka dengan kapal yang dari Belawan sampai ke Kepri, mereka yang menjual di sana apokat dan apa semua dengan harga yang menguntungkan bagi petani-petani desa di daerah ini. Nah, jadi tidak hanya dengan khotbah lagi dengan ritual firman-firman, tetapi firman yang sudah menjadi, katakan menjadi daging, menjadi nyata dalam aksi. Ini yang saya kira bisa dikembangkan. Tapi melalui Zoom ini tidak bisa saya sampaikan, kalau siapa tahu lebih banyak kalau memang bertemu dalam seminar tatap muka. Terima kasih. Terima kasih Amang Pendeta Siboya. Jadi itu secara ekonomi Amang bisa melihat di Kepri sudah dilakukan cara menjual hasil bumi dikumpulkan bersama begitu Amang ya. Tapi untuk gereja-gereja HKBP di wilayah yang lain kita belum tahu Amang datanya seperti apa ya. Apakah sudah dijalankan bantuan, karena juga ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana HKBP bisa membantu tetap bagaimana jemaat itu bisa secara ekonomi tetap bisa survive gitu Amang, tetap bisa bekerja. Lalu ada pertanyaan juga Amang Pendeta, kalau mengenai data untuk pasien yang terdampak COVID ini di HKBP sendiri, apakah ada pengumpulan data untuk itu? Yang misalnya pendeta seperti kami tahu, kami di gereja kami juga sudah ada pendeta yang meninggal karena COVID. Apakah di seluruh HKBP ada pengumpulan data yang dikumpulkan ke kantor pusat? Itu perlu juga kami ketahui, Amang. Ya. Lalu ada pertanyaan juga, Amang, mungkinkah di seluruh gereja HKBP bisa dipromosikan mengenai CHSE, cleanliness, healthiness, safetyness, serta environment conservation ya, di lahan gereja. Misalnya setiap gereja, apakah semua resort sudah, semua distrik lalu resort sudah ada dipromosikan hingga ke gereja-gereja pagaran untuk bisa menjalankan mengenai prokes ini dan juga kebersihan, pola hidup bersih untuk seluruh gereja di HKBP. Mungkin dua pertanyaan itu dulu, Amang. Bagaimana laporannya kepada Amang Sekjen? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertama, inilah kita dalam KIK komunikasi, informasi, dan koordinasi antara pusat, distrik, dan resort, dan huria. Ini harus kita pelajari kan bersama. Tidak mungkin sampai komunikasi, informasi, dan koordinasi ke kantor pusat kalau tidak melalui jemaat, resort, distrik, dan pusat. Nah, inilah yang tidak link, nggak nyambung. Bagaimana kantor pusat tahu berapa korban jemaat di Kebayoran Baru kalau tidak disampaikan ke resort, ke distrik, dan ke pusat? Nah, ini. Jadi kami tidak menemukan data seperti itu, karena data yang realitasnya kan di jemaat, dan di resort, dan distrik. Jadi kalau sebaiknya memang tingkat resort dan distrik menyampaikan KIK tadi, komunikasi, informasi, dan koordinasi, supaya kita tahu menyampaikan ini. Karena itu juga kan bagian dari rumah sakit, bagaimana tahu kan korbannya itu kan siapa itu. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Jadi belum nyambung linknya itu, supaya bisa kita pahami. Yang kedua, prokes tadi, inilah, kalau kita ke daerah gereja di daerah ini, hampir semua di depan gereja sudah ada itu protokol kesehatan itu, dan bahkan di bangku-bangku gereja pun dalam itu. Tapi mengenai memang inilah yang saya sampaikan tadi, gereja harus menjalankan, mensosialisasikan edukasi hidup sehat itu menjadi habitat, menjadi budaya daripada semua warga jemaat. Ini menjadi momen yang paling baik pandemik ini supaya sadar hidup sehat itu dan bersih. Nah, ini yang kita lihat. Kalau di kota sudah pasti. Tapi kalau di desa-desa, jangan siapa tahu di gereja, kamar
apapun belum ada mungkin gereja kita itu bersihnya. Ini supaya memang diterapkan itu. Dan ini menjadi tugas daripada gereja tadi. Supaya memang protokol kesehatan ini menjadi budaya daripada gereja kita dalam situasi pandemik ini. Terima kasih. Terima kasih Amang, berarti kita masih membutuhkan sekali saluran informasi ya Amang ya, dari gereja terkecil, gereja terpinggir sampai ke kantor pusat gitu ya Amang ya. Mungkin ke depan Amang bisa lebih menyebarkanlah surat-surat edaran supaya dilaksanakan pengumpulan data seperti itu. Karena akan sangat baik kalau kita juga mendapatkan informasi seperti tadi pesan terakhir Amang bahwa satu bagian yang sakit semua harus ikut merasakan yang sakit, begitu ya Amang ya. Terima kasih Amang. Lalu ada juga pertanyaan Amang seperti ini. Sebagai gereja besar, organisasi yang besar, tentunya kantor pusat kan juga kita mengetahui didukung oleh kantor-kantor di distrik, gereja-gereja di distrik Amang berupa persembahan. Nah, persembahan ke kantor pusat untuk selama masa pandemik ini bagaimana Amang? Apakah masih tetap lancar? Apakah banyak menurun? Ini ada pertanyaan juga Amang, semacam concern gitu ya Amang ya. Mungkin ini urusan dapur sih kata mungkin urusan dapur, tapi mungkin sebagai warga jemaat HKBP kita juga perlu mengetahui ya Amang ya gitu. Lalu Amang ada pertanyaan juga bagaimana untuk pelayanan kategorial Amang saran ya untuk misalnya lansia seperti itu kan mereka tidak bisa datang ke gereja. Bagaimana Amang memberikan saran? Apakah cukup melalui seperti Amang bilang tadi melalui WA saja atau melalui selain live streaming Amang ya? Karena lansia sebetulnya yang paling banyak berkegiatan di gereja sebetulnya Amang selama sepanjang minggu sebetulnya. Jadi terutama di gereja kami ini sangat merindukan Amang lansia ingin dibuka kebaktian di gereja, tapi sebetulnya itu juga sudah pro kontra sekali bagaimana mau melaksanakan gitu. Jadi bagaimana saran Amang? Itu dua pertanyaan dulu Amang. Kami sambil lansia yang dulu. Sambil sebentar yang setelah ini dijawab kita akan membaca pertanyaan dari Ya. Terima kasih. Ini sangat menarik tadi, saya jadi senyum dengan sukacita kalau memang seperti misalnya kalau kantor pusat saya katakanlah neneknya dan orang tuanya, anak-anaknya jemaat di sana, tahu bagaimana pergumulan neneknya atau bapaknya. Kantor pusat hidup, ini beda dengan pemerintah ya. Kalau di pemerintah dari pusat meluncur semua dana ke wilayah provinsi dan kabupaten dan kecamatan. Ini HKBP ini lain. Sebenarnya kehidupan daripada resort dari jemaat, kehidupan dari distrik adalah dari resort. Kehidupan kantor pusat sebenarnya adalah dari jemaat yang disalurkan melalui resort, disalurkan melalui distrik. Makanya tanpa saya ungkapkan semua, hanya kepada preses-preses yang kami buat surat dan eborus, dan kami sampaikan dan WA, situasi kantor pusat kita. Sampai sempat waktu itu tim kita bentuk di dalam distrik-distrik untuk mengantisipasi situasi dan keadaan daripada kantor pusat. Contoh, dampak pandemik COVID ini, bulan 4, 5, 6, sampai sekarang, Juli, tidak ada kegiatan program yang kita jalankan, karena kita hanya menyelamatkan istilah belajo, gaji dari semua pekerja HKBP, pelayan HKBP, hampir 519 pelayan HKBP yang tidak di jemaat, di marhuria, di jemaat, di resort dan distrik, dan lembaga-lembaga, semua lembaga HKBP, dosen, dan semua departemen yang tidak jemaat, harus kita beri belanja mereka hampir 4M setiap bulan. Jadi dampaknya tadi semua bahwa kita berbeda dengan pemerintah. Jadi terima kasih tadi kalau ada pertanyaan itu, nggak mungkin saya ungkapkan di sini semua. Tidak hanya getarannya sakit tadi, yang saya katakan kalau satu terganggu, kalau terganggu jemaat, pasti terganggu resort, pasti terganggu distrik, dan pasti apalagi kantor pusat.
Jadi ini yang mau kami sampaikan. Tidak saya ungkapkan semua, hanya soal penggajian yang 519 yang kita pikirkan. Tidak ada kegiatan-kegiatan dana yang kita keluarkan untuk program. Bahkan perjalanan-perjalanan pimpinan pun tidak ada kita apakan untuk kegiatan ini. Jadi ini murni hanya menyelamatkan save para pelayan yang tidak di jemaat seperti pendeta resort kita, Bible Pro yang di Huria, ini semua dana yang kita lakukan. Pekerja-pekerja dan karyawan. Jadi kita yang menanggung. Dosen-dosen pun, ya, pegawai di lembaga, semua kantor pusat yang menanggung itu. Itu dah dari persembahan kedua dan persembahan atau tadi, klien nomor boho. Dan ini selalu saya terangkan dalam situasi kondisi ini kepada para pelayan kita, supaya disampaikan dengan elegan. Jangan disampaikan dengan seolah-olah sudah menjadi situasi darurat. Nah, ini. Yang kedua, pelayanan kategorial. Saya katakan fokus. Pelayanan lansia. Ini di Pacur Batu sebulan yang lalu. Pelayanan lansia jalan terus gereja dengan protokol kesehatan. Ada itu sampai 80 orang lansia di Pancur Batu, Resort Hutaraja, Ugan. Saya khusus melayani lansia. Dan karena mereka tahu saya, pastoral pelayanan lanjut lansia, saya khusus melayani. Dan saya juga menyiapkan, ini bukan hanya tataran. Tidak ada anggaran kantor pusat, ini pendapat keluarga. Kami siapkan sembako untuk lansia itu. Dan umumnya saya persiapkan untuk lansia-lansia di mana saya kunjungi. Dan tanpa itu ada program dari anggaran-anggaran dari tertentu. Selalu ada jalannya yang peduli tadi, yang punya hati. Jadi ini lansia karena mereka juga mengatakan, kapan lagi kami tenang kalau tidak dilayani oleh gereja? Saya kira tidak masalah kalau dikatakan lansia, kalau diterapkan dengan protokol kesehatan, dengan jarak itu dengan tenang, ada yang antar dan tenang, masuk gereja, dan juga dengan saya yakin tidak akan kena lansia ini. Nah, tapi khusus mereka, di Keluaran Baru saya kira bisa, kalau ada katakanlah 100 lansia dengan pelayanan yang intens untuk mereka, dijemput atau diantar dan keluarga dengan protokol. Kenapa? Karena keluarga juga yang antar, keluarga juga yang jemput. Di gereja juga teratur dengan protokol kesehatan. Kenapa tidak? Tidak ada alasan, saya kira gereja mengatakan lansia tidak bisa bergereja. Hanya pemerintah dan gereja harus menjalankan protokol kesehatan. Ini lansia udah berapa bulan di Hutaraja, Uban sana, di Pacur Batu, khusus gereja untuk lansia. Tidak ada gabung yang lain. Karena 3 kali mereka masuk gereja. Pagi dan khusus untuk lansia untuk mereka itu jam 11. Jadi saya kira di Jakarta pun tidak ada alasan karena ada yang mengantar keluarga. Karena mereka kan nggak naik ojek, nggak naik katakanlah dengan mobil kendaraan apa. Saya kira di Keluaran Baru keluarga bisa ngantar dan terjamin masuk keluar masuk gereja terjamin. Ini saya kira tidak ada alasan Keluaran Baru karena saya juga dan di Tebet pun saya bilang itu. Jangan dibiarkan lansia tidak bergereja. Kalau sekolah minggu mungkin karena mereka lari begini kan tentu belum bisa kita aman untuk anak sekolah minggu. Tapi kalau lansia saya kira lebih aman. Kalau memang mereka sehat. Terima kasih. Terima kasih Amang Pendeta Sibuya. Namun di sini melalui chat Amang masuk pertanyaan nih Amang, malah sedikit kontra menurut saya. Di sini dengan yang Amang terangkan dari Amang Hebron Manalu ya. Amang Hebron bertanya, apakah karena sekarang ada peningkatan penderita ini Amang yang terpapar ya, kan sekarang kebanyakan zona merah nih, terutama di Jakarta zona merah bahkan zona hitam mungkin ya Amang. Beliau menanyakan apakah tidak sebaiknya pelayanan ibadah di zona merah di rumah saja, tidak diadakan ke gereja melalui online atau melalui streaming. Juga dari YouTube Amang. Ini audiens kita bukan hanya dari Zoom tapi juga ada YouTube. Amang Aden menanyakan apakah kita tidak sebaiknya melayani firman Tuhan dengan live streaming saja sebab live streaming
live streaming pun kita tetap menjalankan tata acara HKBP dan langsung dengan pendeta, tapi hanya tempatnya yang berbeda. Kenapa harus dipaksakan datang ke gereja? Kelihatannya ini karena ada peningkatan pasien COVID ini, Amang, dan sweeping kan masih di mana-mana dan masih naik terus nih angkanya, begitu Amang. Bagaimana? Ada seperti itu, Amang? Mohon direspon, terima kasih. Halo? Ya, Sudah? silakan. Oke, ini sangat menarik pertanyaan ini. Yang pertama, ini harus kita pelajari dulu. Dari mana COVID ini datang? Dengan siapa kita berkomunikasi? Dengan siapa kita berhubungan? Katakanlah, kalau si X lansia ini, ya, orang tua saya dan saya aman, dan di gereja juga aman, dan di mobil juga aman dengan berantan gitu, kan gitu. Kan tidak ada masuk siapa-siapa selain daripada kita sendiri dan keluarga kita yang sudah. Ini dari COVID ini dari siapa datang? Kalau sudah gereja dibersihkan dan dari masuk ke gereja itu dibersihkan, yang datang juga tidak ada berkomunikasi dengan orang lain. Kan ini kita tahu. Mungkinkah itu COVID tanpa bersentuhan dan tanpa ada komunikasi dengan orang lain? Ini supaya kita pelajari kan? Ini hanya apa? Hanya pencerahan untuk kita. Itu satu. Yang kedua, kita tidak menghambat, dikatakan kalau YouTube dengan ibadah streaming itu, tentu. Tapi hanya masalah tadi, kerinduan lansia kan dikatakan mau bergereja. Kalau memang tujuan kita mendengarkan khotbah, mendengarkan pelayanan, ya saya kira itu kita jalankan YouTube dan streaming dengan apa tadi. Tapi karena kerinduan mereka ke gereja, bagaimana supaya aman dan diatur. Kalau boleh, katakanlah kita katakan kita atur sekali 2 minggu atau sekali sebulan untuk kerinduan, tapi dibatasi. Dan ada juga menjamin keluarga, katakanlah anak-anak yang bisa menjamin mengantar, dan sudah kita lihat dengan situasi keadaan daripada lansia. Nah, ini yang kedua, supaya kita pahami bersama. Karena COVID tidak akan mungkin datang kalau tidak ada pembawa dari luar yang tidak bersih, yang tidak aman. Ini mungkin dokter bisa kita tanya, apa mungkin saya bisa kena di kampung di rumah kami ini tanpa ada orang Medan, tanpa ada orang Jakarta? Kan tidak mungkin. Zona merah. Zona merah yang dimaksudkan zona merah, dari mana zona merah ini? Tentukan masyarakat dan lingkungan yang di situ. Tanpa kita bersentuhan atau berkomunikasi dengan lindungan itu, apakah mungkin kena? Nah, ini menjadi pencerahan ya, supaya jangan kita globalkan semua zona merah di masyarakat, karena memang masyarakat tidak sadar melaksanakan protokol kesehatan itu. Dan itu COVID tidak akan datang ke rumah saya, ke tempat kampung halaman saya, kalau saya konsekuen semua pendatang siapa, dari mana, periksa atau begini. Gereja pun seperti itu. Dengan siapa dia berkomunikasi, berkesinambungan. Itulah yang dijalankan di daerah kita ini. Medan pun pasti kenapa kena? Karena memang tidak ada disiplin. Tidak ada dilaksanakan prokes tadi. Nggak ada. Lihat aja pakai masker pun tidak ada rasanya, di Siantar pun begitu. Ya, tetapi kenapa di Tapanuli, di daerah Tapanuli hanya satu, karena udah kena kirim ke Medan dan terus dijalankan prokes tadi. Nah, ini hanya pencerahan untuk kita. Tapi dari segi medis, dokter silakan mungkinkan bagaimana mungkin pencegahan itu terjadi kalau tidak ada berhubungan dan berkomunikasi dengan orang pembawa itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Amang. Catatan, halo? Iya. Ya, sedikit. Ini tadi sampai sekarang udah berapa bulan pelayanan lansia di Pancur Batu Resort Huta Raja Ugan, lebih dari 80 orang lansia tetap bergereja dengan prokes tadi.
Dan karena zona hijau, nggak ada pendatang dari luar ke sana. Di situ pun terus diperiksa, kami pun masuk ke situ waktu itu, ditanya dari mana? Oh ini, Bapak begini-begini, nah, kami tunjukkan semua. Oke, silakan masuk. Jadi aman. Jadi pendatang ini yang membawa. Ini catatan, hanya tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Amang Pendeta. Jadi kalau yang saya tangkap berarti zona merah itu di dalam masyarakat ya Amang. Mungkin kalau di gereja sendiri sepanjang di gereja tidak ada yang saat ini terpapar atau tidak terdata bahwa gereja menjadi klaster atau bagaimana, terutama gereja KBP ya Amang, itu maksudnya ya. Ya. Nah, tapi pertanyaan yang awal tadi bahwa kita perlu mengetahui data mengenai penderita di HKBP itu juga menjadi sangat penting Amangnya untuk kebijakan ke depan, bagaimana pembukaan untuk kebaktian selanjutnya gitu ya Amang. Iya. Saya kira harus memang begitu. Karena tidak mungkin kami kantor pusat, katakan tahu data dan apa ini semua kelas ini, kalau tidak ada informasi dari resort, kalau tidak ada informasi dari jemaat. Betul. Kan gitu. Iya. Tadi komunikasi, informasi dan koordinasi. Tidak akan jalan itu sampai ke kantor pusat kalau tidak dijalankan di tingkat jemaat. Ya, Amang. Paham, Amang, ya. Ya. Baik, terima kasih, Amang. Ini di chat ada pertanyaan lagi, di chat Zoom kita. Mungkin saya bacakan ya, Amang ya. Dari Amang Haposan Samosir. Ini masih mengenai ekonomi, Amang. Kembali lagi ke tadi, lompat sedikit ke belakang. Baru-baru ini ada di medsos viral mengenai hasil tani berupa jeruk yang tidak dapat dipasarkan, tentunya dari desa Amang ini. Saat ini masalah COVID-19 bukan hanya kesehatan, tapi juga masalah ekonomi. Tadi Amang sudah menerangkan dari Kepri sebetulnya, sudah ada dilaksanakan penjualan hasil produk tani dikumpulkan dari desa ke kota ya. Tapi ini masih ada pertanyaan, mungkin Amang nanti bisa menambahkan, mungkin ada masalah jeruk tadi Amang di medsos viral ya, menjadi viral. Jadi mungkin Amang bisa tambahkan sedikit lagi bagaimana ke depannya, apakah gereja bisa membangun jaringan untuk membantu ini Amang, walaupun bukan masalah pastoral tapi masalah ekonomi. Mungkin ke depan HKBP kalau kita masih menjalani pandemi ini beberapa bulan lagi ke depan, apakah gereja bisa memotivasi, memfasilitasi untuk gerakan ekonomi ini Amang, membantu jemaat itu. Satu, lalu kedua ada juga pertanyaan dari apa ini ya, QCOM BTD, ini enggak ada namanya, cuman ada pertanyaan dari nama Zoom-nya QCOM BTD. Apakah HKBP tidak lebih baik membuat panitia tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 HKBP mulai dari tingkat pusat, distrik, resort, Kuria untuk membantu para Dewan Koinonia sehingga Dewan tersebut tetap menjalankan kegiatannya sehingga informasi tentang COVID ini dari jemaat bisa sampai ke pusat, bisa kita ketahui. Kemudian para tim tersebut bisa melihat bagaimana daerah mana yang sudah bisa ibadah zona merah atau blue atau sudah zona kuning atau hijau, begitu maksudnya Amang. Ya. Apakah bisa ditangkap, Amang? Pertanyaannya bisa. Baik, silakan, Amang. Kami juga mengundang peserta Zoom yang lain dan juga di YouTube. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nanti pasti kami bacakan. Ada di sini jemaat Kebayoran Baru yang sudah senior. Ada Amang LO, ada Amang Leo Tambunan, ada banyak sekali Inang Bintang. Mungkin mau bertanya ke Pak Sekjen, silakan. Mari Amang, silakan dijawab dahulu yang 2 pertanyaan tadi direspon. Terima kasih. Terima kasih. Ini mengenai jeruk tadi, saya kira ini udah kami kini mengenai jeruk desa. Kebetulan hari Minggu yang lalu jemaat kita ada 4 hektar jeruknya panen. Kami ikut panen hari Sabtu itu dengan istri Kapolres Tapanuli Utara. Kebetulan kami jalan. Dan jeruknya itu masih dia katakan jalan karena memang ada kebutuhan.
kebutuhan daripada konsumen. Jadi kita kurang tahu kan dampak ekonomi kita pandemi ini kan kepada hotel, restoran, dan lain-lain kan, jeruk dengan apa, pasar masyarakat, itu kan dampak global itu. Saya kira tidak akan bisa kita sporadis lokalisasi atau mengatasi ini. Karena ini dampak global kan, mengenai jeruk tadi yang sampai viral. Tentu itu, ini tidak bisa kita bahas hanya di begini singkat kan, karena sudah berdampak global ekonomi kan, kebutuhan restoran dan hotel dan apa mengenai jeruk, ya kan? Dan juga di pasar pun yang konsumen kita siapa kan gitu. Jadi saya kira bagaimana gereja memang warga jemaat menikmati jeruk dengan hasil daripada daerah, dan ini kan jeruk ini kan cepat, kalau udah berbuah begini kan cepat busuk, tidak seperti buah-buah yang lain. Nah, ini saya kira ahli ekonomi. Kebetulan besok ada rangkaian daripada staf khusus daripada Presiden mengundang kami besok juga dengan membahas ini dampak ekonomi kepada gereja mengenai apa ini? Mengenai perekonomian. Bagaimana gereja? Saya ikut juga webinar besok jam 1 sampai berapa jam itu membicarakan. Jadi saya tidak bisa memberikan secara khusus mengenai jawaban untuk itu. Ya, maaflah karena dari segi itu kan, tapi bagaimana gereja kalau itu misalnya di Sumatera Utara ini seperti yang dilakukan oleh Bupati Tapanuli Utara, sayur-sayur dia borong. Karena dah laku gitu dia borong itu semua dibagi kepada stafnya dan kepada pegawai negeri, ini beli ini semua, diborong itu semua dijual. Dibagi. Ini salah satu cara. Tapi bagaimana gereja juga menjalankan ini kalau di daerah kan gitu. Tapi kalau di kota, bagaimana jemaat juga bisa membeli ini kan? Berbagi tadi. Karena jemaat yang merasakan satu, ikut merasakan semua. Nah, ini menjadi perbicaraan kita lah sering berikut nanti. Nah, kalau misalnya katakanlah orang kota Kebayoran Baru ikut membeli, ya dibagi-bagi tadi kepada gereja-gereja warga jemaatnya kan? Sama juga yang kami lakukan sama keluarga. Ada yang gini kita bagi sembako. Tapi saya bilang beras enggak ya? Enggak. Oke, sembako. Jadi berbagi itu saya kira. Itu makanya saya katakan jemaat yang peduli dan berbagi. Ini harus kita gerakan itu berdiakonia. Yang kedua, ini sejak terjadinya bulan Maret, April sudah kita buat surat dan beberapa distrik sudah melaksanakan tugas daripada tingkat di distrik, karena tim gugus ini kan di tingkat distrik dan resort dan kuria masing-masing sesuai dengan lokasi daripada gereja dan jemaat kita masing-masing. Ini sudah ada ini. Hanya mungkin distrik dan resort tidak menjalankan secara instan atau mungkin tidak disosialisasikan karena sesuai dengan situasi keadaan jemaat masing-masing. Ini ada ini. Dan bahkan, tapi mungkin tidak cepat. Karena sudah ada mungkin pemerintah yang menjalankan. Jadi gereja Tagana HKBP pun jalan itu di Jakarta. Ada juga, kita diakonia kita juga melaksanakan ini. Jadi, sama seperti yang kita bilang tadi, saya katakan tadi, diakonia kita tidak diekspos di Facebook, tapi kita jalankan ke ke pasar masyarakat. Bagaimana berdiakonia. Dan bahkan masker pun dan bentuk-bentuk protokol kesehatan pun kita jalankan dari pusat kita. Ini saya kira yang bisa kami sampaikan. Ada, hanya mungkin tidak secepat seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Amang untuk responnya. Lalu ada pertanyaan juga seperti ini Amang. Kalau untuk gereja-gereja pagaran yang kecil, itu kan terkadang belum ada pendeta Amang. Mungkin pelayanan ibadah hanya dilayani oleh sintua gitu ya. Itu bagaimana Amang untuk kepada mereka, apakah pesan untuk khotbah itu masih sampai mengenai ya selama pandemi ini ya Mang ya gitu. Karena pendeta kan mungkin tidak selalu datang
gereja-gereja yang terpencil, apakah kantor pusat juga sudah menjalankan program untuk mengirim pendeta mungkin ke tempat-tempat yang terpencil, dan selama pandemi ini ketika gereja tidak dibuka, seberapa banyak pendeta yang masih aktif menjalankan tugasnya, Amang, gitu. Itu satu. Lalu ada pertanyaan juga melalui chat. Ini Amang, ada pertanyaan juga, apakah dampak pandemi ini dari Rusia Sitompul? Selamat malam Amang Pendeta Sibuya, pertanyaan saya, apakah dampak pandemi COVID-19 berdampak pada psikologis para pendeta? Gitu ya, apakah pendetanya juga jadi parno atau bagaimana gitu Amang? Lalu ada pertanyaan juga ini dari teman kami juga di sini, Bapak Ivan Enggolan, mohon disosialisasikan, nah ini pastoral mungkin Amang ya, bahwa yang terpapar COVID itu kan juga kita semua tidak mau Amang sebetulnya terpapar. Itu bukanlah aib, sehingga tidak perlu ditutup-tutupi. Justru harus dilaporkan atau diberitahukan sehingga bisa ditindaklanjuti perawatannya dengan baik dan bisa sehat kembali. Itu mungkin pastoral. Lalu ada pertanyaan juga dari Bu Rita Tobi. Amang Pendeta Sibuya, mama saya bertanya, apakah Tarutung, Siborong-Borong dan sekitarnya karena dekat dari Amang nih ya, saat ini tergolong zona kuning, hijau atau merah? Medan kan pernah zona merah, apakah bisa terpengaruh juga sampai ke Tarutung dan sekitarnya? Mungkin itu dulu Amang, silahkan. Oke. Terima kasih. Oke, udah bisa saya jawab? Udah bisa? Kedengaran? Bisa. Oke, saya jawab yang dari yang terakhir tadi. Saya sampaikan ini secara umum, Tapanuli, Taput, Toba, Kumbang, dan semua itu Samosir, ibadah sudah berjalan normal masuk gereja dengan prokes tadi. Saya sudah ke Blok Sanggul, saya ke Balige, bahkan ke desa, itu ke desa yang dulu 28 tahun yang lalu saya melayani, Siburuon, dulu masih jalan tikus, sekarang mobil masuk ke situ, sudah masuk mobil BB1 kantor pusat ke Siburuon, di desa, yang dulu hanya 15 keluarga, sekarang udah 50 sekian keluarga mereka. Jadi umumnya di Taput, Toba, Samosir, ibadah sudah tahu, tapi dengan protap dan pakai masker dan juga jarak semua. Umumnya tidak ada gereja di Tapanuli di Sumatera Utara ini, di Tapanuli ini, ya, nggak ada yang ditutup lagi, sudah buka. Bahkan di desa pun, apalagi di desa waktu masa dulu, gereja tetap jalan. Pendeta resort mengapa pendeta resort nggak bisa masuk? Ada di daerah sana, daerah di Pahae, pendetanya nggak bisa masuk. Tapi Sintua yang masuk, tapi yang dikasih adalah yang sudah dikasih sama mereka. Itulah yang mereka bacakan, tapi semua mereka masuk gereja. Tapi orang luar nggak bisa. Ini hebatnya di daerah di desa ini. Di kota lain, pasti di kota protapnya itu pun belum tadi, saya kira pasti sampai sekarang masih ada gereja. Mungkin di Jakarta belum bisa beribadah, belum bisa dipakai gereja. Tapi kalau di daerah Tapanuli dengan protap, dan itu diawasi semua, dan bahkan diperiksa juga di beberapa gereja itu suhu tubuh itu di pintu gereja. Makanya di gereja kita di Sumatera, di Tapanuli Utara ini pasti ada di situ tempat cuci tangan, sanitizer, lengkap semua, lengkap, dan jarak-jarak untuk masuk juga, dan untuk persembahan pun ke depan itu datang dengan jarak-jarak yang sudah diatur. Itu secara umum. Nah, yang kedua, yang terkapar tadi, tidak ada di daerah umumnya di Tapanuli, karena jarang, tidak ada di sini istilah di Tapanuli Utara ini, katakanlah di Tapanuli Utara, Kumbang, dan apa, tidak ada istilah sebenarnya aib. Hanya ketakutannya itu.
hanya ketakutannya jangan korban, sehingga menjauh. Kalau ada ketahuan misalnya, pasti itu bahkan ke rumah sakit pun agak takut, supaya jangan menjadi korban. Tapi tidak ada di daerah ini, kita katakan pun juga para pendeta, itu kita khotbahkan. Dan pembicaraan di sini pun tidak dikatakan aib itu. Sempat memang pernah di Porsea, supaya jangan sesudah dijelaskan, sehingga bisa mengerti. Karena itu bukan aib. Nah, itu yang kedua tadi. Yang ketiga, dampak yang dikatakan tadi, para pendeta, ini tergantung kepada pendetanya. Tergantung kepada pendetanya kalau secara fisiologis. Sebenarnya janganlah pendeta juga ya parno. Padahal bagaimana jemaatnya juga mengatasi kalau pendetanya tidak yakin dan percaya kan? Dan dia tidak menjalankan itu. Makanya seperti yang terjadi mungkin, ini catatan, kok bisa terjadi seperti pendeta kita di Kebayoran Baru karena di kota. Kita tidak tahu siapa yang bersentuhan dan kapan itu kan. Tapi kalau di daerah ini, saya kira udah jelas itu memang setiap pendeta yang di daerah kita ini selalu menjaga diri supaya jangan dia menjadi penyebar daripada COVID ini. Bersalaman saja di sini sudah salam, selalu kita terapkan ini salam corona dengan doa di dada, dengan apa begini, dan bersentuhan dengan siku. Nggak ada kita di sini cipika-cipiki lagi di daerah Tapanuli ini. Sudah menjalankan dengan apa yang dikatakan protokol kesehatan ini. Yang zona merah, tidak ada zona merah di Tapanuli ini istilah. Dan zona kuning pun tidak. Hanya di Medan. Karena di Medan di mana kita tahu masyarakatnya kan, kita tahulah ini istilah tanda kutip anak Medan katanya kan. Tidak ada istilah anak Tarutung, anak Lagu itu, anak Porsea, anak Baligi tentang apa ini. Tapi memang di pasar kita lihat di pasar juga pasar tradisional jalan di sini semua. Rasanya memang kita tidak ada klaster baru di pasar. Ini nggak tahu kita mungkin kan. Tapi jelas pakai masker juga beberapa kita lihat di sini dijalankan. Di mana? Hanya pedagang yang dari daerah. Kalau tahu pedagang dan orang Medan dan Jakarta, mobil kita pun dilihat B, pernah kita pakai mobil B, ispiga ini dari Jakarta doamu, daun, iso doami mobil itu mobil di Jakarta ningon. Nah, itu pun dicurigai mereka. Masyarakat di sini sangat mereka mengantisipasi. Nah, jualan di pasar dari Medan terus diusir itu mereka merasa menjauhi itu. Ini kalau supaya karena ditanya tadi di mana zona di Tapanuli umumnya tidak ada istilah zona kuning dan zona merah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Amang. Memang di masa pandemi ini orang jadi saling mencurigai Amang ya. Jadi bagaimana lah itu. Memang perasaan kepingin tetap sehat sih Amang ya. Mudah-mudahan lah Tarutung dan sekitarnya tetap zona hijau Amang, tidak menjadi kuning atau bahkan merah. Jauh-jauh ya Amang ya. Ini masih ada pertanyaan Amang di chat, masih bisa? Masih bisa. Oke, baik. Saya bacakan lagi di chat Zoom. Ada pertanyaan dari Bapak Romeo Sinaga. Ini masih masalah ekonomi juga, Amang. Persoalan dalam pandemi COVID-19 saat ini adalah dampak ekonomi secara langsung yang dirasakan oleh semua warga HKBP secara pribadi maupun HKBP secara umum. Yang secara langsung juga mempengaruhi persembahan warga jemaat. Oh, ini tadi yang persembahan ke pusat ini, Amang. Sekaligus mengurangi pemasukan persembahan ke kantor pusat. Apakah HKBP secara lokal dapat mendirikan badan usaha sebagai alternatif sumber keuangan gereja? Itu satu pertanyaan Amang. Lalu ada juga dari Victor Ambarita tadi mengenai sinode ini Amang. Coba saya cari. Dari Victor Ambarita, pertanyaan Horas Amang Sekjen. Pertanyaan kami terkait sinode Godang HKBP yang sebentar lagi akan berlangsung bulan Oktober. Apakah kantor pusat HKBP sudah ada keputusan untuk melaksanakan secara virtual atau hadir secara fisik dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat? Ya, itu satu.
Lalu ada satu lagi Amang, sekalian saja ya Amang ya, dari Ibu Agustina Huta Barat. Adakah usaha atau penggalangan jemaat di bawah pengawasan atau bimbingan pusat dalam hal penyediaan bibit pupuk ini untuk jemaat yang petani ya Amang ya, untuk membuat lumbung tani, artinya menggiatkan penanaman berbagai sayur-sayuran dan buah-buahan di pekarangan jemaat demi menunjang perekonomian dalam hal ini swasembada sayur-sayuran. Oh, ini bagian dari pastoral lah Amang, memotivasi ya agar mereka bisa daripada tidak berbuat apa-apa di rumah, yuk menanam gitu. Apakah ada seperti itu dan bantuan dari gereja untuk masalah bibit, pupuk dan lain-lain. Itu 3 pertanyaan Amang, kami persilahkan. Ya. Ya, terima kasih. Kedengaran? Kedengaran Amang. Ya, pertama dari bawah saya jawab. Ini unit kerja HKBP ada Pengmas dan ini kita jalankan melalui Pengmas, yaitu mengenai bibit-bibit dan tertentu, dan ini juga kerjasama kita dengan pemerintah untuk menyalurkan bibit-bibit dan bahkan juga ternak. Ini salah satu contoh. Ini mengenai ternak babi yang kita alami penyakit tadi beberapa bulan yang lalu itu di Tapanuli umumnya, bahkan di Silindung. Ini punya Prof. Siwea almarhum di Lobu Pining, hampir 200 B2 mati karena ternak babi mereka. Ya, dari situ sudah disalurkan, mau disalurkan kian ke warga jemaat HKBP dan masyarakat. Dan bahkan Pengmas HKBP pun sudah mendapat itu 10 bibit. Ini ternak. Begitu juga tadi kita menjalankan ini melalui Pengmas HKBP. Hanya karena situasi hari itu jauh dengan apa, sehingga kita siapkan ini dengan tertentu dan ke daerah-daerah tertentu. Ini tetap ini kita lakukan ini melalui Pengmas kita. Nah, dan bibit juga ikan. Bibit ikan pun juga di beberapa daerah yang di mana ada jemaat kita daerah untuk ternak apa tadi. Ini sama dengan pemerintah. Ini jalan. Hanya mungkin tidak seperti kita di-expose kepada masyarakat itu di daerah-daerah tertentu atau tertentu. Itu mengenai tadi penyediaan. Tapi mengenai pupuk kan tentu ini kan urusan dengan pemerintah pupuk. Dan kalau memang ada dana-dana gereja, kenapa tidak memang? Inilah yang perlu kita tahu, gereja-gereja mana yang bisa menyiapkan ini. Kalau yang di desa cukup sendiri. Maka inilah saya kira perlu gereja yang di kota bisa, kalau boleh memang menyiapkan seperti itu. Ini soal pupuk tadi. Kalau bibit masih jalan kita terus dengan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga tertentu. Yang berikut tadi Pak Bintora Barita, itu mengenai sinodi gudang. Sampai sekarang, kita pimpinan HKBP dan juga disampaikan dalam surat pastoral daripada Eporus, dan juga rapat kami pimpinan, masih tetap kita dalam program dan rencana kita, sinodi gudang HKBP dilaksanakan itu tanggal 19 sampai 25 Oktober. Dan ini kita sekarang mempersiapkan. Tidak ada rencana dengan virtual, kita rencana tetap dengan pertemuan, dengan cara fisik, dengan protokol kesehatan. Ini sudah kita siapkan, lokasi, gambar, dan ini kebetulan dalam 2 minggu ini, kita sudah siapkan protokol kesehatan, sebagaimana yang dilakukan oleh oleh pemerintah, semua lengkap, lokasi kita gambar, dan jarak duduk 1 meter kiri kanan, 1 meter belakang, karena ruangan kita itu bisa 1.200 kalau normal. Tapi kalau peraturan kan harus setengah, 600. Jadi kita buat 500 di dalam, ya di samping nanti kita pakai teratak di luar, bukan tenda, teratak dari seng. Jadi di luar bisa dan di kiri kanan itu dan di depan itu sudah kita persiapkan jarak 1 meter kiri kanan dan lengkap semua dengan Infocus 14 dan juga sanitizer cuci tangan juga di luar dengan lengkap. Jadi ruangan dalam dan ruangan
luar sudah bisa disiapkan dengan 1.100. Ini rencana kita. Sudah kita buat gambarnya dengan 3 gambar. 1 gambar lokasi, 2 lokasi semua itu, 2 gambar denah tempat auditorium dan terletak di luar tadi kiri kanan dan depan, dan juga tempat balkon dan juga kursi. Yang ketiga, gambar simulasi bagaimana masuk ke gereja, ke auditorium, bagaimana keluar juga dan duduk juga, dan makan pun kita persiapkan, tidak lagi ambil sendiri nasi kotak dan snack pun sudah sampai seperti itu. Dan persiapan Sinode Godang pun dari hadir tidak lagi registrasi langsung ke tempat, tetapi sudah registrasi online melalui proses, karena sudah profesional. Sudah jelas siapa utusan Sinode Godang dari distrik, sudah jelas berapa orang. Misalnya contoh distrik 1 48, distrik 2 katakan 36, distrik sudah jelas anggota daripada peserta Sinode Godang HKBP dari setiap distrik karena proporsional, sudah kita atur tempat duduknya itu semua. Mendaftar sudah harus dengan online, dan ini kita masih menjejaki bahwa kita akan melaksanakan Sinode Godang hanya buku panduan yang dicetak, tapi paperless, bahwa semua sudah kita kirim nanti bahan laporan daripada pimpinan yang 5 dan juga berita jujur tahun dari OPUI sudah harus kita bagikan kirim kepada preses, karena sudah tertentu utusan Sinode Godang, dan juga nanti dikirim kepada mereka, dan juga aplikasi nanti yang kita siapkan. Ini, jadi tidak ada istilah kita dengan virtual, karena kita harapkan pemerintah pasti kita mendukung dengan prokes tadi, protokol kesehatan tadi. Ini kita berusaha, dan supaya jangan nanti klaster baru Sinode Godang HKBP, tapi kita sangat-sangat intens bagaimana memikirkan untuk pertemuan itu. Dan juga hadir semua peserta sudah diwajibkan nanti dengan membawa hasil rapid test selama dengan aturan seminggu. Rapid testnya itu harus yang seminggu, supaya nanti hadir pun tidak ada lagi istilah pembagian kamar pun sudah kita buat. Nanti pemberitahuan mereka hadir, katakanlah hadir dari Jakarta ke Medan, ada hasilnya dari Medan ke bawa mobil masing-masing, sudah harus didaftarkan, dikasih tahu. Di pintu gerbang nanti sudah dikasih tahu dia ke rumah ini, sudah ada nanti di handphonenya masing-masing. Kami ke rumah ini, sudah ada nanti kontak personnya di rumah ini. Kalau dia di hotel, umumnya orang Jakarta atau dari luar daerah, sudah di hotel masing-masing. Dan kami pun pasti kerjasama dengan orang hotel, kalau sudah didaftar siapa penghuni yang memesan ini. Mereka pun hotel kan sudah harus menjalankan prokes. Jadi, tetap berkoordinasi dengan kita. Supaya penghuni hotel pun jangan nanti di hotel datang membawa ini, ternyata mereka nanti di peserta Sinode Godang, tapi karena sudah ada hasilnya semua, kita sudah jalankan prokes tadi. Dari hadir, mendaftar, dan juga duduk pun, masuk pun sudah kita atur semua. Jadi tidak ada yang berkerumun. Dan bahkan kalau ada kantin dan kantin pun kita batasi. Di kantin pun, kalau ada kantin hanya 3-5 orang, dan meja pun hanya dengan tertentu, tidak ada istilah kumpul-kumpul. Dan kepada peserta sudah kita buat semua ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Dari masuk, keluar, dan snack, dan makan, sudah ada kita buat semua untuk dipegang masing-masing. Jadi kalau ada misalnya, pasti panitia kita kalau ada dengan pelanggaran, harus dengan pengawasan kontrol yang sangat intens dari panitia kita, supaya menjalankan demi kesehatan bersama, demi keselamatan bersama, demi lasarnya Sinode Godang HKBP. Ini yang kita usahakan, supaya pemerintah pun dengan merekomendasi tidak ada masalah, karena kita sudah menjalankan. Karena yang diapakan oleh pemerintah kan protokol kesehatan. Karena ini acara kita ini kan acara yang sangat-sangat tidak bisa dikatakanlah tanda kutip, nggak mungkin kita ada rencana pimpinan menunda. Ini harus berjalan supaya organisasi HKBP berjalan sehat
secara periodik. Nah, ini yang ditanyakan oleh Pak Ambarita tadi mengenai Sinode Gudang. Tidak dalam konsep kami pimpinan virtual. Karena itu kan daerah Tapanuli tadi kan Silindung kan bukan daerah zona merah. Yang datang ini yang harus kami apakan. Harus selektif kami. Harus ada suratnya. Kalau jangan misalnya tidak ada surat apanya, ya karena sudah jauh-jauh sebelumnya ini sudah kami beritahukan kepada Preses. Kalau tidak peserta, nggak ada peninjau merame-ramekan di sini. Karena periodik. Jadi, dan ini pun, kami pun undangan hanya di dalam pembukaan dan tidak ada lagi seperti rame-rame ada masuk ke ruangan. Ke lokasi tidak ada diperbolehkan. Kalau tidak ada peserta Sinode Gudang dan panitia. Dan ini harus ketat kita. Di halaman pun tidak ada. Halaman harus steril semua di depan auditorium dan parkir mobil pun harus jauh supaya jangan ada menjadi kerumunan, bukan hanya kerumunan orang, kerumunan mobil pun sudah harus kita awasi. Ini hanya informasi usaha daripada kita panitia karena saya ketua umum panitia. Dan baru tadi dengan sekum saya rapat kami hari Jumat mendatang dengan konsep seperti ini karena sudah saya minta kepada seksi semua, seksi koordinator bahwa adaptasi tatanan baru. Bagaimana pelaksanaan Sinode Agung HKBP dengan tatanan baru. Karena saya sudah mempelajari semua untuk kita terapkan nanti di dalam pelaksanaan panitia Sinode Gudang. Itu yang bisa secara umum, yang bisa kami sampaikan mengenai Sinode Gudang. Protokol kesehatan tetap itu menjadi landasan utama kita. Yang berikut Pak Romeo Sinaga, ekonomi yang berkembang ini persembahan ke pusat. Ini kalau kita katakan kan ini dampak ekonomi global dan yang berkaitan dengan bagaimana memang proses perekonomian kita, usaha petani, pedagang dan apa semua berdampak. Tapi kalau kita buat badan usaha apa yang bisa kita laksanakan? Karena dampak ekonomi pandemi ini kan kepada etos kerja kerja yang mempengaruhi kan kerja. Jadi kalau kita buat tuh badan usaha apa yang bisa dalam pandemik ini selain daripada tabungan simpanan orang yang berada, bagaimana berbagi, bagaimana peduli. Katakanlah orang hanya kami sudah sampai berapa paket kami jalankan dengan keluarga. Tahap 15. Tapi hanya bilakan, puji Tuhan, syukur. Tapi apa yang bisa saya buat? Tidak ada seperti itu. Bagaimana jemaat kalau ada postingan kawan, sudah sampai kita dibuat, kami siapkan paket 100 untuk ini, lansia dan ini. Mantap, tapi dia kami tahu orang, tapi ada yang tahu, amang keluarga udah buat, kami nyumbangnya amang dah, kami ini. Seperti inilah, kita siapkan hari Minggu ini, 100 sekian paket. Ada yang terbuka. Tapi nggak ada saatnya lagi badan usaha yang saya kira situasi sekarang ini bukan situasi usaha kerja. Tapi bagaimana orang berada yang mampu mengumpulkan banyak sekali selama ini, bagaimana dia peduli, bagaimana dia berbagi. Gereja yang ada simpanannya selama ini mungkin, bagaimana kepada gereja yang di daerah, karena usaha kerja ini kan nggak bisa, walaupun taninya ada pabrik ada sawah, ada begini-begini, tapi penjualannya nggak bisa. Ya kan? Sayur mayur dengan begini, restoran nggak jalan. Tempat wisata nggak jalan. Begini, bagaimana kan pemasarannya? Walaupun ada usaha dan kerja, tapi berdampak. Saya kira untuk sementara ini, ada beberapa, katakanlah 2020 ini, saya kira bagaimana jemaat dan orang berada peduli dan berbagi dalam situasi ini. Kalau supaya selama ini gemuk simpanannya, agak langsinglah untuk berbagi. Karena nanti kalau sudah vaksin ditemukan, pasti ekonomi bisnis daripada rakyat dan orang yang mampu ini pun pasti jalan, saya kira. Jadi kita pergunakanlah tahun ini tahun peduli, tahun berbagi, tahun care untuk berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan. Terutama, katakanlah, lansia yang di Jakarta pasti beda dari lansia yang di kota, yang di desa. Lansia di kota, pasti mantap, makan tabungan, simpanan yang ada mungkin begini. Tapi kalau lansia yang di kampung-kampung, kiriman
anakku, sudah nggak kerja lagi anakku, tapi kiriman nggak datang. Nggak ada, hanya SMS-nya yang datang. Saya opung katanya, tapi sembakonya nggak sehat. Saya kira ini, gereja harus menerapkan itu, supaya jangan kita anggap lansia-lansia yang di kota, kayak lansia kita ini, Sintua Ida Manur ini, dia hanya lihat, dia pasti ada disimpan itu untuk generasinya. Tapi jangan banyak-banyak disimpan uang panguli daripada anak. Kalau toh belum dapat rokatnya, dibagilah dulu peduli dengan yang di desa-desa lansia yang di kampung-kampung. Siapa lansia yang tidak ada misalnya gini, ya kan, dibagilah. Tolonglah disalurkan ini sembako untuk lansia yang ini, lansia untuk ini, yang ini. Hanya untuk tahun 2020 ini, tahun peduli, tahun berbagi, tahun merasakan penderitaan orang-orang yang di desa. Di kota pun pasti ada. Ya, karena generasi muda yang di kota, yang narik apa ini ojek, yang begini keluarga saya di Jakarta ada gitu, di Tangerang. Karena saya kirim itu dari desa, oh ya Allah, uang kami boras dari sini kami kirim ke situ, nggak apa-apa. Karena usahanya nggak bisa jalan. Uang sekolah anak walaupun daring rupanya harus bayar juga lebih mahal lagi, walaupun daring. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari bukan lagi bentuk usaha, tapi bagaimana juga berbagi. Itulah dulu yang bisa kita laksanakan. Saya kira terima kasih. Lanjut host. Baik, terima kasih Amang atas respon dari pertanyaan. Hanya ada satu lagi yang perlu saya bacakan, mungkin ini hanya semacam masukan bahwa kalau di Tapanuli kan memang semua zona masih hijau, kegiatan bisa dilakukan dengan baik. Ini dari Amang Haposan Samosir, saya harus bacakan. Jangan sampai seperti di Vietnam, kalau kita membuka ibadah, kegiatan di gereja, lalu di lockdown lagi karena menjadi klaster ya, seperti di Kota Danang ini. Jadi kita juga tetap harus berhati-hati. Lalu untuk Sinode Godang itu, Amang, apakah sudah ada direncanakan diadakan PCR atau swab? Karena kan yang datang tamu-tamu pendeta juga tidak semuanya dari zona hijau, mungkin sebagian besar zona merah. Apakah ada antisipasi seperti itu? Lalu kalau dari Amang Pendeta Anggiat Simanulang, sangat senang mendengar Amang masih begitu bersemangat. Jangan lupa minum air putih biar tetap fresh. Dari Pendeta Anggiat Simanulang, Amang. Lalu Amang Romeo Sinaga mengatakan terima kasih untuk jawabannya. Jadi mohon direspon yang terakhir ini, Amang, mengenai PCR dan swab. Lalu setelah itu kita akan memberikan resume dari kami, dan rasanya tanya jawab kita sudah cukup panjang, Amang. Ya. Tentunya sudah cukup lelah. Terima kasih. Ya. Mengenai PCR dan swab, Amang, untuk ya. Terima kasih. Tadi kan sudah, halo, kedengaran? Amang menerangkan persiapan sinode itu sudah sangat komplit. Hanya mungkin PCR dan swab ini bagaimana, Amang? Tadi Amang katakan membawa surat keterangan ya. Tapi dalam perjalanan dari kota lain masuk juga bisa saja terkena, Amang. Apakah ada PCR atau swab begitu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau sudah ada di bawah itu juga dari PCR tadi di daerah, kan di daerah gitu, dengan surat keterangan itu. Dan di sini pun kita persiapkan juga, kita harus tes dengan menjalankan prokes tadi. Pasti harus kita apakan itu. Kalau memang mencurigakan, kan ada seksi kesehatan kita. Pasti ada seksi kesehatan kita. Itu pasti ada. Dan dia pun yang bersangkutan harus jelas menyampaikan, aku akan terganggu atau bagaimana. Itu harus kita kasih tahu, terbukaan. Jangan dia, ya kan, jangan dia merasa apa gitu kan, merasa sehat, tapi sebenarnya dia dari daerah mana dia. Ini harus jelas kita berikan kepada preses nanti, kepada juga peserta. Pasti ada koordinasi tadi. Komunikasi, informasi, dan koordinasi dengan preses dan yang bersangkutan. Karena nomor-nomor daripada mereka juga peserta pasti akan kita simpan untuk menyampaikan itu. Itu udah jelas itu. Yang berikut tadi kegiatan di desa ini
makanya di desa pun tetap menjalankan prokes tadi. Malah lebih ketat kita di daerah ini beribadah, selalu masih tetap dicek suhu, dan juga cuci tangan semua, dan bahkan selaman, dan bahkan tadi seperti yang kita mulai tadi, jarak selalu kita jaga di bergereja di sini. Bahkan kita luar jemaat, jangan bergereja kalau ada gangguan kurang sehat. Dan selalu dikatakan itu juga, ya, langsung pulang kalau dikatakan ada terganggu. Ini harus jelas, demi. Dan kesadaran itu memang karena sudah dilihat berita-berita dari Jakarta ini, kalau sudah kena, ketakutannya terus dilihat, istilah orang Batak, torsi mate-mate, lebih dona di hutan, torsi mate-mate. Anak rekod do mana tuakat keluarga do yanakon. Karena dampaknya dilihat di Jakarta, mati hari ini, besok dikubur, bahkan lansia yang di sini, orang-orang tua, bahkan dikatakan kepada kita, amang ditangyak ko na unang mate di situasi COVID-on. Tang ada ngakahula-hula kudo aka keluarga kuro ha holan ulau sadari ninna. Jadi lebih disiplin dope akan tua-tua do akan di hutaon mendalat toni. Dan inilah doa kita seperti yang dikatakan Pak Aposan, kalau di desa ini masih menjalankan protokol kesehatan itu karena didasari oleh ketakutan tadi. Argado di somate jolma, ikubuido 2 hari, bahkan sampai seminggu si patah, kan? Hari Senin mate, bari Sabtu naibe kubur, asaroa kanakon na siya Jakarta do siya na sudi, mabuah na kelas ni roha. Jadi, didoakanlah supaya memang di daerah kita ini tetap disiplin menjalankan prokes tadi. Itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak Amang Pendeta Sibuea, Amang Sekjen untuk jawaban yang begitu komplit untuk setiap pertanyaan. Dan terima kasih juga kepada seluruh penanya. Mudah-mudahan semua pertanyaan dapat kami sampaikan dan sudah direspon dengan begitu baik oleh Amang Pendeta, begitu komplit. Saya rasa sesi tanya jawab sudah selesai, Amang. Tugas saya harus memberikan sedikit resume dari apa pembicaraan kita hari ini. Yang saya tangkap dari paparan Amang tadi bahwa dalam situasi pandemi ini gereja harus tetap proaktif, ya, menjadi fasilitator dan motivator dalam pelaksanaan tataan new normal. Sesuai dengan arahan pemerintah, kita harus tetap sadar dan waspada. Gereja harus menjadi pionir dalam protokol kesehatan, bukan hanya urusan sorga, tetapi juga harus holistik dengan segala pelayanan yang sudah diprogramkan. Gereja harus bukan hanya berkhotbah, tapi menjadi contoh implementasi prokes, sehingga jemaat pun akan mengikuti. Lalu di tatanan new normal ini, waktu-waktu ibadah mungkin ke depan juga harus disesuaikan, begitu. Lalu di seluruh gereja distrik sampai ke resort mungkin yang belum memiliki peralatan atau teknologi untuk melaksanakan live streaming atau digital church, ya, itu mungkin HKBP harus saling membantu untuk dapat semuanya masih tetap merasakan sentuhan dari HKBP melalui ibadah-ibadah dan sermon. HKBP Pusat sudah menjalankan, ada Nusantara TV, Radio HKBP Pusat, ya Amang, berbasis digital. Mudah-mudahan sampai ke desa-desa, gereja-gereja kecil juga bisa nantinya merasakan itu. HKBP melalui distrik dan resort sudah melakukan siaran digital. Mudah-mudahan ini juga terus berkembang. Lalu HKBP Pusat juga sudah menjalankan pelayanan yang holistik juga berupa ekonomi, bantuan langsung tadi seperti Amang sampaikan itu sangat baik dan puji Tuhan bisa dilaksanakan agar pelayanan HKBP kepada jemaatnya tetap bisa berjalan dengan baik. Kita harus secara pastoral, Amang tadi membangun relasi dukungan emosi baik dari pelayan jemaat kepada jemaatnya, karena jemaat adalah ujung tombak dari gereja. Sehingga seluruh kelembagaan HKBP, baik dari pusat, distrik, resort, jemaat, bisa tetap berjalan baik dengan jemaat sebagai ujung tombak. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya tangkap, Amang. Dan untuk semua pertanyaan, Amang sudah
berikan respon yang sangat komplit. Kira-kiranya persekutuan jemaat yang tetap bisa berdiakonia, berkoinonia, dan bermarturia, tetap berbagi dengan hati. Kurang lebih itu mungkin yang saya bisa tangkap dari pembicaraan kita hari ini. Dan begitu banyak pertanyaan yang datang dari peserta Zoom dan juga dari YouTube. Saya mengucapkan terima kasih, seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas responnya. Sebentar ini sisi tanya jawab ini saya tutup dengan resume itu. Terima kasih banyak kepada Amang Pendeta Dr. Sibuea. Kiranya Amang tetap sehat, tetap semangat, menjalani semua aktivitas, dan boleh menjadi contoh bagi kami untuk tetap bersemangat. Dan Sinode Godang bisa berjalan dengan baik, Amang ya, tanpa ada yang terkena sakit atau terkena COVID dan lainnya, semua bisa berjalan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada semua peserta. Kiranya kita bisa beristirahat dengan baik malam hari ini. Sebentar kita akan menutup dengan ibadah penutup yang akan dipimpin kami kembalikan kepada MC. Terima kasih semuanya. Halo, bisa hanya satu kunci. Boleh Amang, silakan. Ya, sudah ada ini. Inang juga. Selamat ya. Inang. Pertama, kami sampaikan salam kangen dan rindu. Kami masih seperti yang dulu. Itu satu. Yang kedua, ini tidak saatnya lagi gereja hanya dengan gereja mimbar menyampaikan sesuatu, tetapi harus turun dari mimbar mempraktekkan apa yang diungkapkan di dalam mimbar. Ini yang menjadi pergumulan saya. Pendeta, para pelayan pintar menyampaikan, indah menyampaikan dalam mimbar, tetapi bagaimana pintar dan indah untuk mempraktekkan implementasinya di aras jemaat, supaya jemaat pun melaksanakan dan meneladaninya. Ini menjadi titipan saya yang dalam webinar ini. Terima kasih. Terima kasih Amang. Terima kasih atas closing-nya. Sehat-sehat Amang dan Inang berdua ya. Salam dari kami semua. Kami serahkan kepada MC. Kami persilahkan. Ya, salam. Baik, terima kasih pada Amang dan Inang semua yang sudah mengikuti webinar KBP Kebayoran Baru ini. Semoga semuanya mendapat manfaat yang baik ya. Salam buat Inang dan Amang Sibuea. Inang tampak segar, udah lama kita ketemu dan Amang ya. Puji Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan seperti Amang tadi bilang, tahun ini adalah tahun peduli dan tahun berbagi. Jadi untuk kita semua yang mendengarkan, tolong diingat tahun peduli dan tahun berbagi kepada sesama kita semuanya ya. Amin. Sekarang kita akan tutup, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1. Silakan Amang Timbul Sitanggang untuk menutup dengan doa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami
Dan kami boleh bertatap muka dengan yang kami kasihi, hamba-Mu, Amang Pendeta David Sibuya, yang juga adalah Sekretaris Jenderal di Gereja-Mu HKBP, dengan begitu baik dan begitu kasihnya menyapa segenap kami dan memberikan masukan bagaimana Gereja-Mu tetap boleh melakukan pelayanan di masa-masa yang sulit seperti ini. Gereja-Mu tidak menyerah, Gereja-Mu tetap berjalan dalam iringan tangan kasih Tuhan, dan tentu kami bersyukur oleh karenanya, dan kami juga berdoa buat segenap jemaat Tuhan, kiranya Engkau memberkati, sehingga tidak ada yang jatuh dalam pencobaan, tidak jatuh dalam sakit penyakit, tapi Engkau menolong dan mengawal mereka dengan kasih setia-Mu. Begitu juga dengan pimpinan kami di Gereja-Mu HKBP, biarlah mereka tetap melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah Gereja-Mu dengan penuh kasih dan damai sejahtera yang daripada-Mu, sehingga aras pelayanan kami hanya terarah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau semakin memberkati hamba-Mu, Amang Pendeta Sibuya, dan beserta dengan para pimpinan kami yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah apa yang kami coba lakukan ini boleh menjadi penyemangat tidak hanya untuk kami, juga bagi sahabat-sahabat kami, para pelayan-pelayan, dan juga para jemaat yang boleh ikut serta, ikut ambil bahagian dalam acara ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengetahui ada banyak kekurangan kami, untuk itu kami mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang memberkati kita sekalian. Amin. Oras putu. Amang Ina akan saya foto, mungkin bisa dinyalakan kameranya. Yes. 1, 2. Ya, sekali lagi Amang Ina. Lagi. Oke, 1, 2. Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2. Ya, sudah Amang Ina sekalian. Ada yang di tengah ombak tuh. Ora, salam. Merdeka. Siapa yang ulang tahun? Sudah semuanya, dah. Udahlah, tutuplah.